Oke, itu ya. Nah, jadi kalau kita ingat kembali, nah kemarin ya yang sudah kita lakukan, ini pertama kita udah hasil analisa kebutuhan kita gambarkan dengan use case diagram proses bisnisnya. Kemudian setiap use case diagram ya, setiap use case diagram itu kita modelkan menjadi activity diagram. Jadi misalkan kalau kita punya 6 use case pada use case diagram, nah akan nanti menjadi 5 akan menjadi 6 activity diagram juga paling tidak ya. Atau kalaupun mau menggunakan pemodelan lain ada yang namanya BPMN. Nah, bedanya hanya sederhana ya. Satu vertikal, satu horizontal, dan yang satu lagi itu ada bisa ditambahkan artifact, salah satunya adalah UI atau UX. Nah, jadi kita sudah gambarkan sistem kita dengan user diagram, dan pemodelannya pun dijabarkan aktivitasnya dengan activity. Nah, kemudian sekarang kita bagaimana merealisasikan proses bisnis tersebut itu dengan yang namanya itu sequence diagram. Nah, konsepnya sequence diagram itu adalah di sini disebutnya itu BCE ya, boundary control entity. Boundary itu adalah antarmuka, control itu adalah logik ya atau kontrolnya, logikalnya, dan entity itu adalah untuk penyimpanan datanya atau penyimpanan tabelnya atau database. Nah, kalau teman-teman belajar suatu framework programming, pernah mendengar istilah MVC ya, MVC ya, MVC. M itu adalah model, V-nya itu view, dan C itu adalah kontrol. Nah, kalau dalam aspek framework ada framework MVC ya, MVC ya, MVC. Nah, di sini itu kita sebenarnya konteksnya itu hampir sama dengan boundary control entity. Nah, boundary-nya itu jadi view-nya ya, modelnya itu adalah entity-nya ya, berarti C-nya itu adalah control. Jadi boundary control entity BCE di sini itu adalah MVC kalau dalam konteks pemrograman framework. Jadi ada kaitannya dengan nah, itu nanti ya, jadi nanti dari sekuen di sini, nah, satu paketannya itu akan menjadi kelas diagram. Sekali lagi kalau konsepnya itu menggunakan OP ya, Object Oriented Programming. Nah, tapi kalau misalkan tidak OP ya tidak bisa digambarkan kelas diagramnya. Kemudian user interface desainnya di sini itu nanti salah satu acuannya itu dari ngambil dari boundary-nya. Jadi kalau nanti dalam sistem atau aplikasi kita di sekuen diagram itu kita kelihatan bahwa kita itu punya 5 boundary misalkan atau view view untuk login, view untuk misalkan main menu, kemudian view untuk misalkan dashboard, view untuk transaksi, view untuk misalkan report dan sebagainya. Nah, nanti boundary inilah nanti akan menjadi user interface. Nanti dirancang oleh sistem designer. Itu ya kalau menyangkut masalah boundary. Nah, tapi kalau menyangkut masalah lagi itu adalah entitas. Nah, ini akan menjadi dasar kita untuk membuat yang namanya data model. Nah, data model itu teman-teman bisa nanti tahapannya itu mengambil salah satunya kalau model data itu adalah konteksnya IR model ya, IR diagram. Ya, IR diagram. Silahkan bisa itu di mata kuliah sistem basis data. Nah, jadi hari ini kita akan bahas sequence diagram, class, kemudian deployment diagram, hanya 3 lagi. Sedangkan yang user interface data model itu saya akan skip aja. Oke, nah ada yang menanyakan apa itu sequence diagram. Oke, di sini ya. Nah, sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek. Nah, di sini konsepnya ya. Dalam satu software atau aplikasi ya pada suatu sekuensial waktu. Jadi kalau misalkan use case diagram untuk melihat fungsionalitasnya atau fiturnya ada apa aja. Ada fitur login, ya, ada fitur login. Oke. Kemudian activity diagram itu untuk memberikan gambaran aktivitas. Login itu seperti apa sih? Apa yang dilakukan oleh user dan aktor ya, dan apa yang dilakukan oleh sistem gitu. Misalkan kita klik misalkan loginnya, sistem nanti menampilkan kita mesti input username passwordnya,
nanti sistem akan mengecek, nah kalau sesuai nanti sistem akan mengarahkan. Itu lebih ke apa yang kita lakukan dan apa yang dilakukan oleh sistem. Kita lebih ke berbicara masa sistem desainnya itu lebih global gitu ya. Kalau Jin itu seperti itu. Nah, dengan sekuen, nah misalkan proses login tadi itu akan istilahnya itu diperlihatkan interaksinya. Nah, di sini itu berdasarkan alur proses kerja software di mana interaksi tersebut itu menggambarkan pesan yang dikirimkan antara objek. Nah, objek di sini itu ya bisa aktornya, bisa tadi ya, bisa bendarinya, bisa kontrolnya, bisa entity. Nanti ada garis vertikal namanya lifeline menunjukkan objek kelas, garis horizontal menunjukkan pesan yang mengalir antara objek kelas tersebut. Nah, sekali lagi saya tekankan ya teman-teman, sequence diagram itu adalah alat komunikasi sistem analis dengan programmer. Ya, kalau tidak programmer di sini kan bisa programmer database, programmer aplikasi gitu kan. Jadi alat komunikasi ini itu dengan antara sistem analis dengan programmer, dengan tim IT yang lain. Jadi tidak perlu kita menjelaskan sequence diagram ke user gitu. Nah, kalau ke user itu cukuplah user tahu bahwa user ada fungsionalitas use case diagramnya apa, detailnya activity. Itu dengan user gitu. Kalau analis ada dengan programmer, nah inilah sequence tadi gitu. Dia menggambarkan alat bekerjanya suatu software atau suatu aplikasi ya sekaligus dengan komposisi seperti apa yang akan dibuat. Jadi sekali lagi ini ya, bedakan ya. Jadi Anda programmer, Anda tim internal, ya itu sekuensinya aja. Kalaupun Anda pasti udah bisa menggambarkan dengan mudah use case atau misalkan activity-nya. Gitu. Jadi activity itu untuk alat bantu sistem analis komunikasi dengan user. Nah, tapi kalau dengan seorang programmer, dengan seorang sistem tester nanti ya, dan sedang IT lainnya, itu adalah sequence dia. Kemudian sintaksnya atau hal-hal yang harus kita pelajari ya. Pertama ada yang tetap aktor ya. Jadi aktor itu dari mulai use case diagram sampai activity sampai sequence, yang namanya aktor di sini itu terus terlihat di mana posisinya dan apa yang dilakukan itu akan terlihat. Ya. Kemudian selain aktor ada juga objek. Nah, objek di sini itu sebuah objek ya atau dari sebuah kelas kan gitu ya. Selanjutnya ada lifeline, garis ya, berarti garis untuk menunjukkan ya siapa yang melakukan itu. Kemudian focus of controlnya, kemudian message-nya apa ya yang misalkan kita diberikan ya, yang kita create atau kita read gitu ya. Dan kemudian ada object extraction. Saya yang paling banyak itu sebenarnya di sini. Ya. Nah contohnya kalau kita berikan contoh ya misalkan saya di sini misalkan punya satu contoh seperti diagram, kita tidak perlu tahu misalkan ini apa, tapi di sini tadi kita lihat isi bagian-bagian atau sintak-sintak dari unsur pembentuknya. Tadi ada aktor di sini, ya ada konsennya di sini. Nah di sini itu ada apa? Ada message-nya apa aja gitu kan. Nah ini ada objek reference-nya, ada kelas kandidatnya. Misalkan di sini ada apa ya? Ada notification, ada event, ada start, ada notification. Dan di sini ada message-nya atau pesannya. Apa aja ya yang dilakukan. Gitu. Jadi ini aktor, ini objek reference, kelas kandidat, ini adalah message, nanti akan menjadi metode. Jadi kalau dalam konteks objek kan ada kelas, ada metode ya, ada objek, ada metode. Oke ya, nah seperti itu. Nah memang terkadang ada juga yang misalkan menggambarkan ini aktor seperti ini dengan istilahnya ya berbeda beberapa penggambaran. Nah kita lihat ya menurut ada Dinnet Law ya, Dinnet Law tahun 91. Bahwa present of consent leads to standar arsitektur. Jadi ada hukumnya ke-9 ya, law of 9 Andres di sini bahwa consent atau upaya untuk memisahkan ya, kemampuan untuk memisahkan itu adalah satu standar arsitektur. Jadi kenapa ada munculnya arsitektur MPC ya? MPC itu model, view, controller ya. Jadi kalau di sini kan BCE ya. Tapi kalau ada MPC itu adalah model, entity, view atau controller. Jadi kurang lebihnya adalah boundary di sini itu adalah interface antara user kita human aktor dengan sistem gitu. Misalkan kalau kita berbicara tadi sistem ATM, nah kita sebagai manusia
Kita sebagai nasabah, nah kita berinteraksi dengan benderinya apa? Ya alat atau mesin. Bisa monitor, bisa hardware, bisa apapun itu yang sifatnya itu ada interface. Nah, kemudian bendari juga adalah antara sistem A dengan sistem B. Kalau misalkan kita punya sistem yang lain, kayak tadi ya, ada sistem ATM kita internal dan ada sistem misalkan core bankingnya. Atau ada sistem yang A dengan sistem X yang saling berhubung. Kemudian ada kontrol. Nah, jadi bendari di sini itu nanti tidak akan tiba-tiba langsung muncul berhubungan dengan entity. Nanti akan kontrol dulu. Jadi kalau teorinya misalkan kita login nih. Nah, login itu kan pertama itu adalah kita berhubungan aksesnya itu dengan benderinya. Kalau login itu berarti kita isi username, isi password gitu. Ya. Nah, ketika kita submit button tadi di bendari tersebut, nah, nanti akan diproses, dikontrol oleh logiknya ini di sini gitu. Nanti dia itu akan ngirim kan. Akan ngirim ya, ngirim apa? Ngirim data ke entity ke sini. Username yang kita masukkan, password yang kita masukkan, nanti dia akan cocokkan dengan yang ada pada entity atau tabel. Nah, kalau cocok, nah di sini mulai nanti ada di sini ada if else, ada logiknya di sini. Jika username ditemukan, password ditemukan, kasih message ke sini. Ya, kemudian jika username passwordnya tidak sesuai, tidak cocok, kasih message. Nah, dan sebagainya. Nah, di sini logik di sini itu adalah penjembatan antara bendari dan entity. Ya, jadi file dan database di sini itu adalah salah satunya itu adalah dia itu hanya satu alat, gitu. Hanya alat untuk dia nerima request ya dari bendari sistem kita lewat satu kontrol tadi. Ini perhatikan ya bahwa Anda harus syarat menurut Tindut Law di sini itu adalah memisahkan gitu kan ya, statement of concern. Jadi pemisahan ya yang clear, yang tegas itu akan leads ya, akan istilahnya menentukan atau menginikan akses itu standar yang baik, standar yang baik. Oke, nah di sini, nah sehingga ya sekuensinya berdasarkan tadi itu ada 3 bendari control entity. Nah bendari kelas, nah jadi semuanya nanti kelas ya, bendari kelas ini kelas yang berhubungan dengan aktor langsung, disebutnya user interface. Kayak kita POM, input, UI kita gitu bertemu dengan itu pasti namanya boundary class. Nah, selanjutnya ada control class, ini berhubungan dengan proses perhitungan, kalkulasi, komputasi, query, itu kontrol gitu. Ya. Jadi apa yang kita inputkan, apa yang kita masukkan di boundary, nah nanti itu akan istilahnya dihitung, diproses, dikalkulasi, kalau ditambah ya ditambah, kalau di query ya di query gitu kan. Oleh namanya control class. Kemudian sehingga nanti ketika ada kita penyimpanan suatu data yang diinputkan di boundary setelah lewati proses logik dalam control class, nanti akan tersimpan dan di entity class. Dan nanti kalau kita butuh kita tinggal panggil. Gitu ya. Jadi seperti ini, kelas-kelas, ada lifeline-nya, ada message-nya, nanti ada fokusnya seperti apa. Jadi ada 3 itu ya kalau dalam konteks sequence diagram. Boundary, control, entity. Nah, sehingga di sini contoh ya, contoh ya, maaf. Oke. Nah, contoh misalkan ini ya. Nah, ini apa nih? Login, ini login ya. Nah, ini aktor. Nah, ini nasabah itu. Masukkan PIN berarti. Nah, nasabah di sini siapa? Aktor. Ya, aktor ya, ada aktor. Tadi ada timeline di sini, ada timeline. Nah, nanti di sini ada kalau menurut registernya dia memisahkan warna, ya ada bentuk, misalkan gini. Nah, ini ada kelas di sini adalah namanya itu boundary class, simbolnya ini. Kemudian ada controller atau control. Dan ada entity atau view. Jadi kalau teman-teman di konsep sequence diagram namanya itu BCE ya, boundary control entity. Tapi kalau dalam konteks open application ya, Anda framework application mungkin pernah belajar, ada model, ada view controller atau MVC ya, MVC ya. MVC di sini itu adalah sama dengan boundary control entity. Jadi kalau misalkan di sini kita berhubungan logik tadi, nasabah itu dia itu harus masukkan PIN. Nah, alurnya gimana? Nah, seperti ini, misalkan nasabah masukkan PIN, ini message-nya ya dikirimkan, nanti masuk ke tadi, kita masukkan PIN itu kemana? Nah, pasti ke antar muka, ke boundary dulu gitu. Ya, atau ke view-nya dulu.
Karena kita apa yang kita masukkan itu kemana ya? Ke bendari. Nah dari bendari dia akan dikirim gitu. Kemana? Ke manajer validasi, kontrol ya. Untuk validasi. Nah kenapa ada kontrol validasi di sini itu? Nah nanti akan supaya nanti ada logiknya jalan bahwa buat apa ada fitur masukkan PIN nanti sehingga nanti kita bisa menentukan kalau PIN-nya salah atau PIN-nya benar, bagaimana eksekusi ke depannya oleh sistem. Jadi manajer validasi dia get PIN, nah ke tabel apa? Nah ini kalau ini control class, boundary class, ini adalah entity class. Bedanya apa? Nah bedanya ada dari sisi ini aja nih. Kalau ini lingkaran, di kirinya ada garis, kalau ini adalah di atas dengan tanda panah, jadi simbol ada logic. Nah kalau yang logic nanti dia ada lingkaran, kemudian ini di bawah. Artinya untuk penyimpanan data. Jadi kalau kita ngecek PIN itu atau ngecek login itu kan kita ngecek apa yang diinputkan, ya kemudian dikirim ya disend oleh benderi ke kontrol, dari kontrol nanti dia akan mendapatkan ke tabel. Nah kemudian nanti akan dilanjutkan ini proses logik lagi. Logiknya itu apakah PIN-nya valid? Nah kalau iya nanti dia akan tampilkan menu utama. Karena tadi kan kita sudah masukkan PIN, sekarang PIN-nya dicocokkan antara nomor kartu dengan misalkan PIN yang dimasukkan. Kalau ternyata sama datanya valid, ya udah nanti akan lanjut ke menu utama. Nah, ke bendari lagi gitu. Kalau valid. Nah, kalau tidak valid, nah nanti dia akan menampilkan pesan tidak valid ya ke sini di menu PIN ini, kemudian nanti bisa dalam konteks itu dicoba lagi gitu. Ya, seperti itu. Dicoba lagi ya apakah. Tapi kalau misalkan ternyata udah dicoba beberapa kali dan lebih 3 kali masih error, nanti akan terjadi pemblokiran akun. Kemudian nanti muncul pesan kesalahan atau kegagalan dari proses tadi. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Ya, nah lebihnya, nah di sini, oke, nah, ini, oke, nah sekarang ini. Nah, kemudian hasil yang dari kita tadi konsep DCA tadi benda di control entity atau MPC ya, model view control. Nah, ini tuh sebenarnya nanti alat bantu kita. Nanti kalau kenapa saya katakan tadi alat bantu kita untuk ke programmer, nanti logik si aplikasi itu, sistem itu, programmer sudah bisa membayangkan gitu. Oh, berarti logik itu seperti ini alurnya gitu ya. Ya, masukkan PIN, nanti validasi dan nanti logik. Nah, kalau diturunkan ya, kalau diturunkan ke dalam konteks OP atau Object Oriented Programming, nah misalkan kita bisa buat seperti ini, ya kita bisa buat contohnya di sini itu ada namanya itu kelas login, di mana kelas login itu ada metode, adalah get pin gitu ya. Nah, ada kelas login, nanti ada get pin karena kita mendapatkan pin dari sana. Nah, tapi sebelumnya di manajer validasi di sini ya, di kontrol di sini. Nah, kita nanti akan ambil login, nanti kita akan validasi kartunya. Nanti ketika divalidasi PIN, nah kita akan login ya di sini ya. Jadi PIN yang dimasukkan di sini nanti akan mengambil dari get PIN dan di sini gitu. Dari apa yang ada di entity kita di login. Nah, jika equal atau sama ya, nanti menu utama show. Nanti akan muncul menu utama. Kalau tidak, dia akan blokir kartunya. Nah, ini contoh bahwa menurunkan dari satu sequence diagram ke suatu konsep pemodelan OP. Ya, nanti kan tinggal diimplementasi aja di Java atau di PHP atau di mata kuliah lain, ya, di pemrograman lain gitu. Sehingga tidak semata-mata muncul misalnya ada menu sifatnya itu adalah entity class. Nah, ini kan entity class atau ini control class atau manager validasi ya, validation control atau manager validasi. Nah, nanti dia itu akan digunakan untuk proses coding gitu kan. Advantage seperti itu. Oke, nah sehingga apa yang harus diperhatikan tadi ya, jadi selain konsep DCE, ada konsep menurunkannya ke konsep OP yang lebih mudah. Nah, di sini ada beberapa poin penting bahwa sekedar itu dibuat untuk setiap use case gitu. Ya. Nah, dimulai dari menarik aktor yang ada di use case diagram, dilanjutkan membuat sequence detail dari alur proses dari use case yang dengan message yang mengalir di dalamnya. Nah, catatannya di sini
objek dari lifeline description diagram akan menjadi kandidat kelas, karena itu harus mengikuti arsitektur BCE. Gitu ya. Jadi kenapa masih ikuti arsitektur BCE? Karena alat bantu kita untuk menjadikan kandidat kelas nanti gitu lifeline-nya itu. Ya, jadi sini kembali ya, jadi satu sekuen diagram itu diambil dari satu use case pada use case diagram. Nah di sini ya, caranya dari aktor dulu. Aktor apa yang boleh dari aktor gitu. Jadi kalau kemarin saya ini kan ya, saya pen ya, oke. Jadi kalau saya ini kan kemarin ya ke poin ini, misalkan gini, saya misalkan buat satu use case diagram. Nah misalkan dalam use case diagram saya itu nanti ada 6 use case, 6 yang opal gitu kan. Nah sehingga nanti saya dalam kasus saya itu nanti saya akan menggambarkan 6 ini ya, jadi berarti ada berapa activity diagram. Oh kok gini ya. Nah misalkan ya, jawabannya adalah ada berapa? Ada 6. Jadi nanti ada 6 activity diagram, 6 AD ya. Ya, jadi misalkan di sini saya punya diagram 6 use case, misalkan di sana itu ada use case login, ada use case misalkan kelola lagu, ada misalkan use case register ya, ada use case misalkan misalkan saya anggaplah misalkan ya saya 3 4 lah, misalkan ambil yang singkat misalkan sebagai contoh misalkan, karena punya kasus seperti ini. Ada lagi misalkan soal report. Nah, itu kan satu use case. Saya gambarkan use diagram. Ada dalamnya ada 4 use case. Itu login, kelola lagu, register, kelola report gitu kan. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan dari use case ini ada berapa activity? Nah, berarti nanti teman-teman di sini udah jelas. Dan bisa berarti nanti ada AD login. Ya. Ada lagi AD kelola lagu. Jadi untuk mendetailkan dari use case yang ini yang kita buat tadi gitu. Ya. Berarti ada apa lagi? Ada ya ini tadi ada misalkan di sini ya dan seterusnya gitu kan. Jadi register ya, register, ada diagram register, dan satu lagi juga ada AD kelola report. Nah, jadi kalau caranya apa? Lihat dari use diagram kita itu use case-nya cuma satu. Ya, tapi karena dalamnya ada 4 use case berarti nanti ada 4 juga diagram. Dan di sini sama, ada berapa sekuen? Ya ada sejumlah itu. Berarti di sini pun nanti kalau ditanya ada berapa sekuen gitu kan? Ada pertanyaan misalkan ya, oke ada berapa sekuen? Misalnya berapa sekuen diagram? Jawabannya ada sama ya, berarti ada kalau ini ada 4 AD, berarti ini juga ada 4 SD. Ini ada SD login, ya ada SD kelola lagu, SD register, dan ada juga SD kelola report. Jadi tergantung dari banyaknya use case pada use case di diagram. Oke ya, itu ya. Nah kan, sampai sini dulu. Ada yang bertanya? Intinya kan? Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Teman-teman. Nah, kalau belum ada, nah kita lihat tadi kasus ya yang sistem ATM ya. Di kasus sistem ATM kita lihat ya. Nah, ini kan di sini use case-nya ya. Di sini use case-nya itu ada use diagram, ada 3 aktor, 2 aktor human dan 1 aktor sistem lain. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 use case ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti pun akan ada 7 activity. Akan ada 7 sekuen gitu bacanya. Nah, misal tadi ya. Nah, jadi pertama kita ini kan masukkan kartu. Nah, seperti ini. Siapa aja yang terlibat? Oh, antara petugas dan nasabah. Di sini pun sama, petugas nasabah masukkan kartu, validasi kartu, dan sistem akan validasi kartu valid
Kalau valid misalkan akan tampilkan menu PIN, kalau tidak valid akan keluarkan kartu. Nah ini kan sekali lagi ini adalah interaksi antara aktor user dengan sistem. Tidak terkelihatan detailnya, mana view-nya, mana kontrolnya, mana istilahnya datanya apa yang disimpannya, kemudian tampilan apa namanya dan sebagainya. Di sini nggak kelihatan karena hanya kita itu interaksi dengan sistem aja gitu. Jadi ini sekali lagi alat bantu untuk activity dan use case itu untuk ke user. Nah nanti programmer lihatnya apa ya, lihatnya sekuen. Itu ya. Nah kalau misalkan saya ini kan ya saya pindahkan biar dekat sekarang yang masukkan kartu lah misalkan ini. Saya copy dulu, saya simpan di sini biar dekat. Oke. Nah, bagaimana cara kita menggambar ini sekuen diagram ya dari ini. Jadi kalau ada use case memasukkan kartu, pasti nanti ada activity memasukkan kartu. Dan ada juga sekuen memasukkan kartu. Nah, caranya gimana? Ingat ya bahwa ini kan ini aktor ya. Ini adalah alurnya ya, activity-nya atau aktivitasnya, ini adalah sistemnya. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat use case atau sekuen diagram? Caranya pertama itu buat aktornya dulu. Di sini ada berapa aktor? Oh, ada 2. Berarti gambarkan di sini. Ada nasabah, ada petugas. Jadi kita buat lainnya seperti itu. Buat 2 aktor ya. Buat 2 aktor. Nah, ini buat 2 aktor. Kemudian kita baru ke apa? Nah, baru ke nanti logic ngikutin ini. Misalkan ininya boleh lah di sini kita tentukan karena rata-rata umumnya itu pasti ada BCE-nya ya, ada boundary-nya, ada kontrolnya, ada entity-nya gitu. Ya. Kalau misalkan ya, sifatnya itu ada ngambil data atau nyimpen ke database atau nyambil data atau nyimpen data ke database. Kalau tidak ada berarti hanya ada antarmuka sama manajer validasi. Nah, kebetulan di sini kalau kita logik ya lihat logik di sini, ini aktornya jelas sama tuh, ada nasabah, ada petugas. Tulis saja dua-duanya gambar. Kemudian di sini di activity tadi kita itu hanya ada masukkan kartu, berarti kita masukkan berarti ya ada input ya berarti ada interface. Validasi itu kontrol gitu ya. Oke ya, jadi di sini hanya ada interface ya, masukkan kartu atau misalkan kalau bahasa Anda itu input username, oh berarti itu ada interface. Logik kita ya gitu ya. Mengatakan seperti itu. Kemudian ada kontrol validasi di sini, daya tidak, dan nanti ada misalkan di sini ada pesan ya, dan ada juga di sini tampilkan menu. Nah, berarti menu itu berarti nyangkutnya boundary. Nah, berarti di sini itu baru sebatas hanya ngecek secara fisikalnya, tidak ada ke database-nya. Makanya di sini ya, kalau ini dijabarkan, kita ikuti logik tadi, masukkan kartu di sini. Jadi nasabah atau petugas masukkan kartu kemana? Ke kotak kartu. Ya, gitu ya. Kalau misalkan kasusnya di sini itu. Kemudian setelah dimasukkan nanti, nah ini kan kita lihat nih, setelah dimasukkan nanti ada validasi. Nah, validasi ini jadi validasi kartu. Atau di sini itu. Kemana? Ke manajer validasi atau ke aspek kontrol. Karena apa? Lihatnya di sininya ini adalah sebuah kontrol logik. Ya dan tidak. Nah, otomatis di sini karena ada ya dan tidak, ya ada 2 berarti nanti kita gambarkan ada 2 alternatif di sini hasilnya resultnya. Nah ini ya yang persegi itu dari resultnya gitu. Ya, jadi awalnya itu kan hanya ada ini sama nah. Itu di sini ada manajer validasi. Nah, kalau valid bagaimana? Kalau tidak ya bagaimana? Kalau misalkan valid di sini yang berarti menu pin itu berarti apa? Berarti satu boundary atau view. Berarti nanti di sini kita kasih simbolnya juga tuh, menu pin. Nah, sesuai dengan di sini gitu kan di activity-nya. Tapi kalau misalkan tidak valid, nah dia akan menyuruh untuk mengeluarkan kartu, jadi kartunya nanti akan keluar dan selesai di sana. Nah, seperti ini. Kalau tampilkan ke menu pin, kalau keluar kartu ya dari kotak kartu ini gitu. Nah, ini ya dan tidak. Ya artinya kalau kondisional dari logik tadi ya, tidak itu berarti yang tidak yang bawah. Itu kan hanya opsi ya. Kalau bisa dua-duanya berjalan gitu. Nah, ya teman-teman cara buatnya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, nah kalau misalkan ini untuk user, saya bisa ngapain nih? Dari sistem bisa apain? Nah, kalau ini adalah kita sebagai programmer nanti, atau misalkan melihat sekuen ini, kita akan punya gambaran, oh berarti nanti mesti ada tampilan ini, mesti ada tampilan menu pin, dan mesti ada logic dari validation control gitu. Nah, kita sudah akan punya gambaran itu sebagai seorang programmer.
Oke, satu lagi yang next, misalkan yang masukkan PIN. Kan di sini setelah ini masukkan kartu ada masukkan PIN. Nah, di sini ada masukkan PIN. Nah, ini ya, ini alurnya. Oke, saya pindahkan dulu. Masukkan PIN itu, udah saya copy. Oke, saya pindahkan ke atas biar sama. Nah, misalkan ini. Nah, kalau masukkan PIN kita lihat di sini, kan ini simpel ya dari include dari kartu tadi ya. Nah, di sini kalau kita lihat activity-nya kan baik nasabah masukkan PIN itu masukkan PIN pada menu PIN. Jadi kan input ya. Input di menu PIN. Berarti kalau menu berarti udah ada antar muka kebayang. Oh, ada antar muka. Itu kan PIN kita gitu. Di antar muka menu PIN. Nah, selanjutnya di sini sistem ATM kita nanti dia akan validasi. Oh, ada validasi lagi. Oh, berarti nanti ada kontrol lagi di sini. Kebayangkan ada kontrol tuh. Ya, ada validasi PIN. Nah, ketika berbicara masalah PIN, nanti ada validitas. Nah, di sini nggak kelihatan teman-teman. Ya, di konsep sistem di sini itu ada validitas PIN. Berarti validitas itu mengecek kan antara misalkan nomor kartu dengan PIN yang dimasukkan. Pasti kalau ngecek ke mana? Ke database. Sama dengan login, kalau logika Anda login nih, Anda di sini masukkan username password, nanti akan divalidasi username passwordnya itu. Kemana dia itu? Oh, ke database pastinya. Makanya nanti di sini pasti di sequence nanti ada, nah ini. Kalau ini adalah boundary, ini kontrol, ini entity, simbolnya ada. Oh, ke tabel login di sini, ke tabel atau tabel PIN, tabel user atau apa tabel namanya apa. Nah, jadi dari activity kita sudah punya gambaran. Nah, kemudian kalau sukses, ya ada validasi, berarti 2 kali validasi ya. Ada validasi PIN dan validasi kartunya dan ada validasi berapa kali entry-nya. Oke. Nah, kalau misalkan nanti di sini ada metode ya blokir kartu ya. Kalau misalkan sukses ada nanti nasabah pengguna dengan ada tampil ke menu masing-masing. Berarti nanti sekali lagi di sequence kita nanti kita akan punya apa? Akan punya tampilan antar mukanya gitu. Itu ya teman-teman. Jadi kalau kemarin ditanyakan Pak gimana cara buat sequence, nah tinggal ini kan aja. Pertama misalkan ya, nah ini Pak, nah misalkan di sini ya nasabah atau petugas ya, nah masukkan PIN. Nah, berarti ini ada yang kurang ya. Ini harusnya itu sama kayak gini ya, petugasnya masukkan. Karena dua-duanya kan masukkan PIN. Nah aktor masukkan PIN. Nah jadi dari mana lihatnya? Dari sini tuh ya, dari apa? Dari ini dari dia ada masukkan PIN, oh di sini ada masukkan PIN ke menu PIN ini. Nah, jadi kalau di sini hanya kita tahu bahwa user itu masukkan PIN ke menu PIN atau masukkan username ke menu login, ke tampilan login. Nah, di sequence di sini kita berarti ini aktor berhubungan dengan tampilan menu PIN ini. Ini kan boundary ya atau view ya. Nah, kemudian di sini masukkan PIN-nya. Nah, kita masukkan, dia akan ngirim kan request, lanjutkan ke validasi. Nah, lihat di sini kan validasi di sini. Validasi kemana? Oleh manajer validasi, oleh kontrol. Nah, oleh kontrol ini dia akan kirimkan ke mana? Ke tabel login atau tabel user atau tabel nasabah atau tabel apapun namanya. Nah, ketika di sini, nah di atas di sini, nah gue muncul di sini logiknya. Valid atau tidak valid. Nah, tahunya dari mana? Dari sini kelihatan tuh. Jadi PIN itu kondisinya bisa PIN yang valid atau salah atau benar. Ya kalau PIN antara yang diinputkan di menu PIN tadi akan dicocokkan dengan data pada di database kan gitu. Username password kan sama, login itu kan username Anda yang Anda input sama password yang Anda masukkan itu sama enggak dengan yang ada di sistem. Nah, muncul di sini. Valid enggak? Kalau ya, tampilkan menu utama. Selesai itu kan. Kalau valid kan? Nah, kita lihat di sini. Kalau valid ya, artinya tampilkan menu utama. Selesai. Tapi kalau nggak valid, tidak. Nah, nanti dia akan tadi lihat. Di sini kan ada logik lagi ditanya berapa kali di sana. Apakah lebih 3 kali? Misalkan masih sekali, berarti tampilkan lagi ke sini. Nanti dia akan apa? Mestinya ulang lagi gitu. Karena kan tadi salah ya, tidak valid. Kalau tidak valid kan berarti dia akan tampilkan ke sini, kemudian ngulang lagi di sini. Validasi PIN lagi. Masukkan PIN yang percobaan kedua lah istilahnya itu. Nah, kalau misalkan sudah 3 kali, ya berarti tampilkan kesalahan. Misalkan ini dulu blokir akunnya. Kalau di sana itu blokir username-nya, karena Anda udah ada upaya untuk login dengan username yang salah terus passwordnya misalnya. Khawatirnya itu adalah sebuah spam atau fraud ya. Nah, blokir aja datanya akunnya atau usernya, nanti muncul kesalahan. ATM Anda terblokir. Nah, kalau username Anda salah, Anda tidak masuk 3 kali, akun Anda di disable misalnya.
kayak gitu teman-teman. Jadi cara untuk kita sekali lagi ngebuat alur dari logik dari sequence. Nah, jadi sebenarnya apa manfaat sequence? Anda kalau lihat programmer lihat ini gitu kan, Anda lihat sekuensialnya, runutannya gitu. Jadi siapa yang membuat ini gitu kan? Ya, analis bisa membuatkan ini. Nanti programmer tinggal menginikannya aja. Desainer nanti akan tahu, oh nanti ada menu pin, menu utama, main menu. Oh, seperti apa interface-nya. Oh, ada logic ini nih, logic untuk cek valid enggaknya, gimana ya codingnya. Kemudian ada untuk membatasi berapa kali maksimal untuk misalkan penginputan yang salah misalkan. Logiknya nah kita pelajari. Kemudian yang nanti seorang database designer, oh berarti saya butuh database ini, logik nih. Itu ya teman-teman, caranya. Jadi jangan dikira antara use case, activity, sequence itu nggak ada kaitannya. Nah, itu salah besar kalau menganggap itu nggak ada kaitannya. Justru ini semuanya berkesinambungan. Dari ini turunkan dia jadi activity. Tapi activity konsepnya adalah aktor dengan sistem. Di sini nggak kelihatan database, mana antar muka nggak kelihatan. Nah, kelihatan itu di mana? Di sequence diagram. Itu ya. Jadi saya tunjukkan contoh sehingga yang lainnya sama aja. Jadi yang penting itu Anda sudah punya activity diagramnya. Nah, misalkan cek shadow, kemudian yang banyak misalkan transaksi. Nah, misalkan di sini transaksi kan banyak nih tuh. Ya. Ada antar muka, ada menunya, ada input apanya. Ini banyak ya, ada validasinya, ada validasi rekening kan, ada jumlah nominal yang dimasukkan. Kemudian cek kecukupan saldo, ini kan banyak tuh ya. Nah, di sini nggak kelihatan mana tampilan, mana benar ya, mana control entity. Tapi ketika misalkan saya ambil lah yang mengirim uang, ya. Nah, kan di sini ini yang masukkan kartu, masukkan PIN, cek saldo, nah mengirimkan uang lihat. Ini akan cukup lebih banyak. Karena apa? Karena nanti misalkan logiknya mulai dijalankan sistem Anda. Gitu. Pilih menu kirim uang, kan di menu utama, kemudian akan tampil menu. Jadi di menu utama kita pilih menu kirim uang. Jadi kayak misalkan di menu itu kan misalkan pilih apakah home, transaksi, kalau di perpus pinjam atau kembalikan, nah kita dipilih opsinya di sana. Kemudian tampilkan menu pengelola uang, setelah ditampilkan kita mesti masukkan ya logika tadi ya. Kalau mau ngirim uang apa dulu yang dimasukkan? Berarti kita masukkan nomor tujuannya. Nah, nomor rekening tujuannya berapa kan gitu. Kemudian nanti dia akan validasi. Ya, kenapa divalidasi? Ya lihat aja nanti di activity-nya juga sama nih, lihat tuh. Divalidasi dulu gitu kan. Terus validasi kemana? Ke sistem perbankan. Karena apa? Karena jangan sampai kita ngirim ya, buat apa jauh-jauh kita sudah memproses pengiriman ya, pengiriman dana ya, ternyata rekeningnya nggak valid, makanya dicek di awal gitu. Bahkan untuk ketika Anda juga kan misalkan sering ya, misalkan kalau di konteks di TM ya, masukkan nomor rekening. Nah, di sini nanti kan karena dia akan ngecek apa yang diinputkan di akun di tadi ya, di menu pengiriman uang, nomor akun itu nanti dia akan cek ke tabel akun. Dan akan hasil. Misalkan kalau Anda mau transfer ternyata misalkan banyak kemungkinan kan, misalkan apakah nomor rekeningnya tidak valid, nah, ataukah misalkan valid tapi bukan orang itu misalkan yang Anda tuju misalkan. Itu Anda bisa lakukan validation di sini dari akun. Nah, tapi kalau sudah oke, sudah sesuai, masukkan jumlah uang. Nah, ketika dimasukkan pun misalkan saya udah jelas nomor rekeningnya, udah jelas atas nama misalkan kakak saya gitu ya, masukkan jumlah uangnya, nominal uangnya. Kemudian sama ya, tidak tiba-tiba langsung ditransfer, dia akan cek dulu saldonya. Uang yang saya kirim misalkan 1 juta, saya akan cek ya di sana dengan konsep di kontrol di sini ya. Get saldo kalau tadi itu ke tabel akun ya. Nah, maka di sini muncul bisa banyak bisa banyak tabel dan database gitu kan maksudnya. Di sini kalau tadi ngecek ke tabel akun atau tabel nasabah, sekarang akan ngecek ke tabel balance gitu ya. Si nasabah tadi itu balance-nya berapa, si nasabah kita itu misalkan saldo saya itu berapa. Jadi kalau misalkan saya masukkan uang 1 juta, dia akan ngecek, nanti dia muncul kan, atau nanti apakah saldonya cukup atau enggak. Misalkan ada informasi hasil, saldo saya itu 1.500.000, saya kirim 1 juta, berarti masuk ke yang iya gitu. Ya cukup kan, kalau cukup ya nanti masuk di sini dia kontrak kirim uang. ID pengirim, nama pengirim, jumlah, kemudian akan nge-set saldonya. Ada pesan bahwa
yang akan dikurang otomatis saldonya. Kemudian saldo juga akan berpindah ke tabel penerima. Gitu. Jadi ya, kalau tadi pengirimnya, akun pengirimnya sekarang akan diterima ke penerimanya, ada perubahan itu. Kalau sukses, kalau tidak cukup ya termunculkan kesalahan. Nah, jadi logik itu teman-teman yang dibuat oleh sequence diagram alat bantu kita untuk programmer bekerja, ya untuk database programmer, application programmer, UX di sini nanti. Oke ya. Nah, ini untuk detak deposit. Yang lainnya sama aja sebenarnya. Jadi ini logout ya, keluar dari sistem. Ya, misalkan nasabah pilih menu keluar, di menu utama ya, pilih menu keluar. Kemudian ada proses keluar ya, logout ya. Nanti dia akan keluarkan kartu dari kotak kartu. Kalau ada kwitansi dari apa? Dari kwitansi ya. Kalau ATM kan gitu ya, kartu Anda keluar. Kemudian uang Anda misalkan, kalau misalkan tadi udah kan tadi ya, misalkan kotak kwitansinya Anda keluar, kemudian tampilkan pesan keluar. Anda berhasil keluar sistem, nanti muncul di menu logout. Anda sudah logout. Nah itu teman-teman, jadi sekali lagi logik kita untuk atau alur kita membuat sequence juga tetap ngambil dari activity. Activity nanti ngambil dari use case. Jadi semuanya berkaitan dan berkesinambungan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, kalau misalkan satu lagi ya, yang studi kasus yang mana itu? Yang Musikpedia ada lagi. Nah, misalkan ini kan registrasi, daftar lagu, trial, mengelola data lagu, login logout, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 use case pada use case diagram ini dari 3 aktor, berarti nanti ada 9 activity. Nah, sama ya misalkan nih, pengunjung melakukan registrasi. Kayak di sini tinggal logiknya aja gimana gitu. Nah, cuman di sini sebelum ke sequence ini buatkan dulu BPMN atau AD-nya. Nah, misalkan pengunjung itu pertama itu kan pilih sign up dulu ya di menu login kan. Harus tampilkan ketika di menu login itu klik sign up, dia akan diredirect lah kalau dalam aplikasi. Ada logik kan gitu ya. Berarti pertama itu di menu login itu kan mestinya itu input username password. Tapi kenyataannya dia tuh mau registrasi. Oh, berarti ada pilih tombol sign up. Nah, gitu kan, ini button sign up. Nah, kemudian tampilkan menu registrasi. Berarti nanti Anda kalau seorang desainer antar muka ya UI-nya berarti saya harus buat antar muka untuk menu login yang ada untuk pilihan sign up-nya dan ada juga untuk registrasinya, ada apa aja yang harus diisi. Oke ya. Nah, kemudian kita isi username, kemudian isi data pribadi ya misalkan ini memang nggak mesti detail, misalkan isi username, isi password, isi nama, isi alamat, ini banyak, itu nggak usah seperti itu ya. Yang penting logiknya aja yang bisa dipahami gitu oleh nanti programmer. Nanti isian-isian apanya, biarlah nanti di antar muka nanti kelihatannya. Misalkan isi nama, alamat, email, nomor HP dan sebagainya. Nah, kemudian setelah semua terisi kan nanti disubmit ya, misalkan submit atau daftar, nah, dia akan mengirim daftar tadi ya. Proses tadi itu ke isinya username, password nanti ke manajer validasi. Nah, di sini ini kalau langsung sukses ya ini akan ngeset ya ke tabel pelanggan ya, berarti tabel baru, kemudian ada set profilnya juga ke sini. Ini kalau dalam konteks langsung misalkan simpel bahwa visualisasi itu pasti sukses. Tapi kalau misalkan Pak boleh nggak pakai kontrol tadi, misalkan bagaimana kalau cek dulu username-nya udah ada belum, kayak kita gini misalkan. Kita bikin akunnya, ternyata username kita itu misalkan namanya itu Teku 123, ternyata udah ada, berarti Teku 567 misalkan. Boleh tambahkan, boleh silakan di sini. Tambahin aja di sini nanti di sini ada pengecekan. Cek ketersediaan username. Supaya apa? Supaya username antara seorang pelanggan misalkan A dan B itu nggak boleh sama. Bisa aja kan sama ya, nggak unik gitu kan. Harusnya unik gitu. Nah, Anda bisa buat kontrol di sini, bisa buat di sini alternatif di sini kayak tadi ya. Ini kayak misalkan ini ya. Cek username gitu kan. Apakah tersedia? Kalau tersedia berarti sukses, simpan. Kalau nggak sukses berarti nanti kirim lagi ke sini gitu kan. Logik kan gitu ya. Kalau misalkan tersedia berarti yang set di sini. Jadi ini kasih kotak gitu kan. Kalau yang nggak tersedia username-nya dikasih pesan lagi sini. Kasih ke sini login. Silakan Anda harus ngisi username ulang. Yes, seperti itu teman-teman. Saya kira ya. Yang lainnya sama. Misalkan apalagi melihat daftar lagu. Nah, ini dua tadi ya, dua aktor. Nah, kalau tadi kan yang registrasi itu hanya pengunjung ya. Tapi kalau yang melihat daftar lagu di sini ada pengunjung, ada pelanggan. Nah, kita lihat aja sini. Pengunjung pelanggan mencari daftar lagu di menu utama.
muncul menu di menu utama itu, oh saya mau mutar lagu nih, klik button menu pencarian lagu. Nah, ketika menunya muncul, nah kita harus masukkan di sini input. Apa yang mau kita cari? Misalkan cari lagu itu, misalkan judulnya itu, jadi kan tampil di menu utama, ini kemudian pindah ke menu pencarian lagu misalkan. Silakan di sini ketik judul lagunya misalkan, atau berdasarkan apa terserah lah, misalkan keywordnya misalkan. Nah, itu logik ya, nanti Anda misalkan masukkan keyword, misalkan kalau saya berdasarkan genre, oh lagu slow, atau lagu beat, atau lagu rock misalkan, kayak lagu pop misalkan, lagu dangdut misalkan. Atau berdasarkan keyword di sini itu misalkan berdasarkan saya lagunya misalkan judul, saya masukkan misalkan di sini itu dia pencarian itu misalkan Buih Permadani misalkan. Oke ya, betul. Diproses ya, nah dia akan logik kan kontrol, dia akan nyari. Gitu. Nyari lagu kan, ya nyari lagu kemana? Nah ke sini, apa keyword tadi itu di get tidak dapat lagu gitu. Disesuaikan, ketemu enggak kan gitu. Gitu ya. Nah, logiknya seperti itu. Nanti kalau udah dapatkan nanti akan daftar lagu. Tampilkan daftar lagu. Jadi mungkin muncul Buih Permadani yang nyanyinya misalkan band Malaysia, yang nyanyinya misalkan yang band di Jogja, yang gondrong itu, atau yang nyanyinya misalkan Pia Palen misalkan, atau siapa. Muncul. Nah, ini logik kita gitu. Silakan dibuat gimana nanti aplikasi Anda mau seperti apa gitu. Itu ya, itu mau mutar lagu, kemudian apalagi mutar trial ya, trial lagu, ini pilih lagu kan, tampilkan, pilih tombol start audio, pilih putar trial, get lagu, play lagu, ya gitu aja. Nanti ini selain ini ya teman-teman, sampai selain pertemuan 13 ini ya, 12-13, mungkin yang sebelum-sebelumnya saya pun mungkin belum sempat upload, saya upload semuanya ke Classroom ya, saya lengkapin, termasuk rekaman-rekamannya ya, kalau misalkan ini. Nah, ini sama ya, login logout. Nah, ini karena ini di ini di use case itu disatukan antara login dengan logout. Mau dipisahkan enggak, login sama logout ya. Nah, tapi kalau disatukan otomatis nanti ada dua opsi, apakah login apakah logout gitu. Tapi kalau satu ya tinggal di satu aja, tinggal dipotong. Nah, saya melihat contohnya login logout itu. Nah, jadi ini kalau yang login pilihannya, ini kalau logout. Jadi pilih kalau login, ini kalau logout. Kalau misalkan pas saya emang melakukan login aja, berarti nanti Anda pakai yang segini gitu. Yang bawahnya jangan. Gitu. Kalau logout aja berarti pakai yang logout. Nah, sini kan milih ya, login atau logout. Admin itu karena dia login, misalkan berarti masuk ke sini password. Kemudian dia validasi, oleh manajer validasi, dia akan get di sini passwordnya ke tabel user, tabel pelanggan, ke tabel user lah. Misalkan. Kemudian nanti dia ada alternatif. Kalau valid username-nya, tampilkan ke menu utama. Kalau tidak, muncul copy masuk password di sini atau password salah, nanti harus di sini kan muncul. Nah, nanti dia balik lagi ke sini, bisa validasi login lagi dia. Ya, gitu kan. Dia bisa dia masukkan lagi. Gitu kan? Nah, kalau logout berarti dia pilih logout, ya tinggal kalau logout kan sebenarnya simpel. Kenapa disatukan? Kalau logout itu kan tinggal pilih menu logout, nanti dia dari menu utama akan proses logout, nanti akan tampilkan berhasil logout diarahkan ke menu utama, atau kalau mau diarahkan menu login, arahkan menu login di sini gitu. Jadi artinya supaya dia bisa ngisi lagi. Nah, enggak, itu logik ya, apakah setelah logout itu diarahkan ke menu utama atau mungkin di menu, silakan, itu logik dari masing-masing sistem analis dan programmer itu bisa membuat sesuai dengan kebutuhan dari sistemnya seperti apa. Ini kelola lagu, nah yang dulu mungkin ditanyakan ya, yang kelola itu misalkan kenapa istilah kelola itu kan untuk meringkas bahwa kelola itu nanti ada rekam ya, simpan, ubah dan hapus. Jadi sini nanti ada pilihan. Nah, ini sama ya. Jadi ada milih pengelola lagu, menu utama, nah tampil kelola lagu, setelah menu kelola lagu nanti kita pilih apakah kita mau menyimpan atau menambah ya. Kalau mereka menyimpan berarti kita pilih tambah lagu, di menu kelola lagu nanti tampilkan menu tambah lagu. Jadi ada menu tambah lagu, menu ubah lagu gitu. Nah, kemudian tampilannya, isi data lagunya, nama pengarang dan sebagainya sejenisnya, logiknya, kemudian konfirmasi, nanti konfirmasi isian, nanti akan disimpan lagu ke manajer lagu di sini ya, ke set lagu. Kalau mengubah berarti pilih ubah lagu, berarti kemudian tampilkan ubah lagu dan kemudian ubah data lagu. Nah, pilih ya lagu apa yang akan diubah, konfirmasi, kemudian simpan lagi, set lah ke tabel lagunya. Atau menghapus, hapus yang di lagu, konfirmasi ya, konfirmasi penghapusan, kalau sudah oke berarti ya dihapus di lagu.
dibuat seperti ini. Tapi kalau Anda misalkan pas saya dipisah Pak antara tambah lagu, simpan lagu, hapus lagu, misalkan sama ubah lagu misalkan. Berarti ya ininya tinggal di skip aja. Ininya mungkin mana yang sesuaikan, ininya nanti sesuaikan dengan yang kolom-kolom. Nggak usah pakai alternatif lagi. Kalau misalkan dipisah satu persatu. Ini kalau pelanggan sama ya, nah rekam, ubah, hapus, silahkan nanti bisa dilihat. Kemudian kalau ini mengubah profil pribadi, misalkan ya pelanggan, menu utama, dia pilih ubah profil, tampilkan menu ubah profil ya. Berarti nanti ada upaya ubah pribadi itu, misalkan nanti kita ada ngubah apakah ngubah nama, ngubah email, ngubah alamat, ngubah nomor telepon dan sebagainya. Nanti muncul konfirmasi ya, kalau ada konfirmasi isiannya tersimpan ke tabel pelanggan, tabel pelanggan. Ini untuk pembelian ya, kalau pembelian silahkan. Kemudian ini untuk ekspor laporan penjualan misalkan, ya. Itu saya kira contoh-contoh dua kasus sequence diagram untuk sistem ATM dan sistem Musikpedia. Nah, catatan pola kesalahan. Nah, di sini mungkin Pak Romi Satrio ini memberikan gambaran ke kita juga bahwa pola kesalahan kita itu misalkan salah satunya itu adalah gunakan pola subjek verb objek SPO untuk bisa diagram aktor dan use case atau antara activity dan interpretation. Jadi kalau misalkan SPO itu gini misalkan di aktor usage itu. Jadi misalkan kita lihat salah satu, nah ini pengunjung melakukan registrasi. Pengunjung itu kan subjek, predikatnya apa ya, melakukan apa, registrasi. Pelanggan mengubah data pribadi. Pelanggannya itu aktor kan, subjeknya. Mengubah data itu berarti adalah, mengubahnya itu adalah kan kata kerja, verb-nya. Data pribadi adalah objek yang diubah. Jadi upayakan seperti itu. Apa yang dilakukan? Registrasi. Siapa yang melakukan? Pengunjung. Apa yang diputar? Trial. Apa yang diputar? Trial lagu. Siapa yang memutar? Oh, berarti adalah pelanggan atau ini. Apa-apa yang dilakukan oleh pelanggan dengan trial lagu? Oh, diputar. Nah, gitu ya. Jadi admin ekspor laporan penjualan. Apa yang dilakukan oleh admin dengan objeknya laporan penjualan, berarti dia mengekspor. Kata kerjanya apa? Mengekspor. Jadi sekali lagi gunakan kata kerja subjek, predikat, objek. Usage diagram adalah apa yang dilakukan aktor di sistem, bukan apa yang dilakukan oleh sistem. Jadi sekali lagi ya, usage itu apa yang dilakukan aktor di sistem, bukan apa yang dilakukan oleh sistem. Jadi tidak membahas sistem itu misalnya ini, sistem ngirim notifikasi, sistem ngirim apa, bukan aktor usage itu. Usage itu adalah aktor ngerjain apa gitu, aktor login, aktor mengubah data, aktor melakukan ini, aktor melakukan itu. Nah, jadi aktor melakukan apa di sistem. Bukan apa yang dilakukan oleh sistem, misalnya gini, sistem memberikan notifikasi, sistem memberikan pesan, bukan. Usage itu nggak menggambarkan itu. Oke, kemudian pada sequence diagram, perhatikan bahwa transaksi yang harusnya datang dari aktor, bukan dari objek. Jadi kayak misalkan bahwa aktor, misalkan menginput username itu siapa yang melakukan, pasti aktor gitu. Misalkan ini yang ini. Ada menu utama, ada pilih menu penjualan lagu. Nah, yang memilih itu siapa? Kan admin. Gitu. Kemudian ketika kita mau menginput atau memilih ekstensi, yang memilih siapa? Aktor tetap gitu. Aktor semuanya itu. Ya. Kalau misalkan yang sifatnya apa? Yang sifatnya itu adalah inputannya itu dari aktor, bukan dari objek yang lain. Ya. Kemudian naming untuk objek dan kelas adalah kata benda, non untuk message adalah metode, adalah kata kerja ya. Jadi kata benda itu ya non kata benda ya, misalkan untuk objek kelas, misalkan kelas manusia itu kata benda. Ada kelas, misalkan tadi ada kelas menu utama, kelas laporan, itu kan kata benda bukan kata kerja. Sedangkan kalau metodenya kata kerja ya, message-nya misalkan tadi ya ada get laporan, berarti kan mendapatkan laporan, ambil laporan misalkan. Atau di sini isi username, isi berarti metode kan. Kan ini ubah data pribadi. Nah, ini tuh berarti kan ini message, jadi kan ubah berarti kan kata kerja. Konfirmasi kata kerja. Tapi kalau ini kata benda semua. Set berarti itu simpan, berarti kata kerja. Oke, kemudian objek labeling misalnya di sequence diagram, nama kelas di kelas diagram tidak boleh spasi. Nah, ini aturan ya. Karena kelas
dan metode di program nanti itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi akan misalkan jadi kalau misalkan nanti di sini ada tambah lagu gitu kan, ada laporan penjualan lagu yang jadi kelas ya. Jadi tidak ada pakai spasi misalkan di sini set get laporan. Nah, get laporan ini kan nanti akan menjadi struktur coding ya, struktur coding di aplikasi. Jadi ada metode get laporan. Jadi bukan get spasi laporan gitu. Karena nanti akan error nanti dalam konteks OP-nya. Gitu ya. Tidak boleh menggunakan spasi. Nah, penting juga aktor manusia akan mengirim message hanya ke boundary class. Jadi kayak kita kan aktor manusia ya. Misalkan kita kirim nih. Misalkan saya kirim bahwa saya input username. Nah, saya kan aktor manusia. Mas kirim username kan kemana? Ke boundary gitu. Aktor manusia isi pilihan, pilih lagu atau opsinya apa gitu kan. Pasti akan ke boundary class nah, kayak gini. Ini kan ke boundary class. Nah, tapi ada lagi yang perhatikan, sedangkan aktor sistem akan mengirim message ke kontrol. Misalkan ya, contoh aktor sistem itu yang mana? Di sini kan semua aktornya itu manusia ya, human ya. Nah, kalau di sini kan semua aktornya itu human ya. Makanya poin yang ini akan cocok ke sistem yang UML ya, yang ATM. Ada aktor sistem akan mengirim message ke kontrol. Kita lihat ya. Nanti di sini di yang ATM itu pada saat apa ya? Pada saat mana di sini? Oh ya, ini nggak harusnya digambarkan di sini ini. Ini kan ada sistem inti ya, ada cek saldo nih, cek saldo sama ngirim uang. Oke, cek saldo aja dulu, cek saldo. Nah ini cek saldo nih ya, cek saldo kan. Nah ini kan yang ngirim ya, cek saldo. Kemudian kita lihat cek saldonya. Nah cek saldo, nah ini tuh. Nah kenapa di sini ada aktor nasabah dan ada aktor tambahan, gitu ya di sini ya, gitu ya. Misalkan di sini cek saldo ya. Nah ini pun sebenarnya misalkan bisa dilihat ya. Nah misalkan di sini ada aktor tambahan seperti ini, sistem ini perbankan. Jadi artinya di sini apa? Misalkan di sini tadi bahwa aktor manusia ketika ngecek dia yang input kan, dia yang input misalkan cek saldo, misalkan pilih kan menu atau dipilih buttonnya atau di touchscreen misalkan. Menu utama dia cek saldo ID ke manajer pengecekan. Nah kemudian, manajer pengecekan saldo ini dia akan mengirimkan misalnya kemana akan request kemana ke sistem ini perbankan gitu. Karena di sistem lain anggaplah kalau dalam konteks Anda belajar PHP itu Anda kirim data ke API misalkan ya via API ke sistem lain. Jadi Anda misalkan punya sistem penjualan, kemudian Anda itu nanti akan masukkan kalau kode transaksi pengiriman ya ekspedisi nanti akan minta data ke ekspedisi ke sistem ekspedisi nanti akan muncul statusnya gimana nih pengirimannya itu munculnya itu. Nah sama seperti itu kurang lebih konsepnya. Jadi dia akan ngirim, jadi yang ngirim ini itu adalah bukan oleh human oleh ini tapi oleh kontrol nanti ngirim ke aktor gitu ngirimnya dan mengembalikan juga ke sini logic. Jadi setelah ada logic ini dia kirim ke aktor lain tapi yang bentuknya sistem itu sistem lain ya. Bukan manusia atau human. Tapi kalau human pasti ke boundary. Nah itu contohnya seperti ini. Di human pasti ke boundary. Itu maksudnya ya dari statement yang ini. Jadi kalau human pasti ke boundary, tapi sistem akan ke misalnya ke kontrol. Entity class bukan consumer. Jadi tidak pernah mengirim message ke boundary atau class ya. Jadi entity class itu ya hanya sifatnya apa? Hanya dia nerima gitu ya. Dia menerima outputan, dia tidak akan mengirim message. Jadi kalau misalkan di sini ada yang ini adalah tabel laporan ya, dia akan get laporan gitu kan. Nah, get laporan aja gitu. Jadi dia itu tidak misalkan ada tabel pelanggan ya dia ngasih aja ke pelanggan gitu. Dia hanya menerima gitu ya. Tidak ngirim gitu kan, tidak menerima. Gitu. Nyimpan dari sini gitu. Yang logiknya adalah siapa yang ini gitu. Manajernya lah yang ngirim bolak-balik antara muka ke entity itu adalah kontrol di sini ya. Di sini ya manajer atau kontrol. Ingat tadi gambar yang di awal yang ini tuh. Yang di awal tadi ini tuh. Ya gitu kan. Jadi istilahnya kontrol nanti menjabatani ya gitu kan. Ini bisa boundary ke ini tapi kontrol gitu kan. Itu ya. Kemudian apalagi ya. Tadi yang kesalahannya itu boundary class akan menjadi UI design, entity class akan menjadi data model. Nah ini yang tadi saya di awal ya, ini ya. Boundary class jadi termuka ya,
ya UI-nya, sedangkan entity jadi database. Makanya kenapa kalau misalkan kita lihat di sini, oh ada menu utama, berarti ada antarmuka menu utama, ada antarmuka menu laporan. Ini mah logik dari aplikasi ya, logikal ya, kontrol di sini. Ini adalah laporan, oh berarti nanti ada tabel laporan. Gitu ya, nanti ada tabel laporan, ada tabel penjualan, tabel pelanggan, ada antarmuka pemutar lagu, antarmuka metode pembayaran. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ya. Kemudian kelas diagram tidak menunjukkan alur tapi menunjukkan struktur dan komposisi. Jadi kelas diagram, oh ini kelas diagram nanti ya. Kelas diagram nanti kalau dibuat kelas diagram nanti kita kelas diagram itu tidak menunjukkan alur tapi menunjukkan struktur komposisi. Jadi tidak mana duluan enggak. Kalau yang menyatakan alur itu adalah tadi use case juga lebih ke ada apa aja di sana ya. Mana duluan itu silakan. Nah kemudian activity ada alurnya, sequence juga adalah alur. Tapi kalau kelas diagram itu enggak menunjukkan. Saya kira itu teman-teman dulu sementara ya mengenai use sequence diagram. Enggak. Barangkali dari pemaparan barusan kurang lebih berapa menit, silakan apabila ada yang mau ditanyakan, enggak boleh ditanyakan atau mau diskusikan, enggak kita diskusikan. Izin saya minum dulu. Silakan, enggak kalau ada pertanyaan, enggak boleh diajukan. Nah, Oke, mangga silakan. Untuk pembuatan sequence flowchart gimana maksudnya? kan activity diagram kan hampir mirip sama flowchart ya Pak. Cuman bedanya ada faktornya gitu. Nah, sequence diagram bisa dibuat dari lihat dari flowchart. Oke. Memang kalau lihat struktur flowchart itu kan milik activity ya, activity diagram gitu, atau misalkan Anda buat alur dari aplikasi gitu. Nah makanya konteks saya gini ya, kalau flowchart di sini flowchart apa? Kalau flowchart aplikasi misalkan lagi login Anda apa gitu ya. Kalau menunjukkan urutan itu ya sih ya sebenarnya kalau menurut ini ya gitu. Jadi sekali lagi bahwa acuan kita bikin sequence itu nanti banyaknya itu ngambil dari use case gitu. Kemudian, betul memang activity itu mirip flowchart. Kalau Anda lihat ya, activity diagram itu kan mirip flowchart juga. Ada start ya, mulainya, kemudian melakukan apa gitu ya. Nah, karena tadi sequence itu digambarkan berdasarkan tiap use case, maka nanti ngacunya pasti ke activity gitu. Saya akan jawabnya seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda punya sequence diagram login, berarti nanti Anda lihat acuannya jangan sampai berbeda dengan activity login. Dan mesti login itu ada jadi bagian use case pada use case diagram Anda gitu. Itu sih kalau saya. Ya. Apapun kasusnya, misalkan sekarang gini nih. Misalkan di sini kenapa mesti urut gitu ya tadi ya antara use case, activity, sequence. Misalkan begini. Anda kasusnya itu sistem perpustakaan. Nah, misalkan di sistem perpustakaan Anda itu ada fitur apa aja gitu kan atau ada fungsional apa aja. Kan gambarkan dengan use case. Ada register, ada login, ada peminjaman, ada pengembalian misalkan. Kalau adminnya misalkan ada kelola buku, ada kelola apa misalkan. Nah, misalkan saya ambil ada register atau ada pendaftaran online misalkan anggotanya. Nah, Anda kan berarti turunkan si use case pendaftaran register itu atau pendaftaran itu turunkan dari hanya yang tahu ada fungsional pendaftaran, sekarang jabarkan dalam activity untuk ke user nanti. Jadi kalau ngisi pendaftaran itu gimana? Oh kita misalkan di menu utama, kemudian pilih misalkan menu register, kemudian setelah register sistem nanti akan memberikan isian, kita isi profil apa, nama kita, bla bla, kemudian kita akan ngirim juga tuh, dikirim. Kalau sudah oke, tidak ada kesalahan, akan disimpan ke tabel anggota misalnya. Nah itu kan alur di activity. Nah tinggal itu jabarkan untuk komunikasi analis dengan programmer tadi misalkan. Ketika ada calon anggota, kemudian dia itu daftar ya, berarti ada menu apa? Menu pendaftaran. Kemudian dia isi nanti message-nya kirim, isi apa ya, nama, alamat dan sebagainya. Kemudian masukkan ke logik tadi.
ada yang misalkan namanya valid enggak, atau nomor HP-nya atau NPM-nya valid enggak, ada kontrol, ya, kelas kontrol. Nah itu nanti kalau sukses pendaftaran dikirim kemana? Kirim ke menu utama misalkan, atau menu dashboard misalkan. Nah, itu mah enggak seperti itu. Jadi kalau pertanyaan saya barusan, saran saya kalau mau pure murni ngikutin ini ya, ngikutin pemodelan sistem dengan konsep UML menurut buku-buku yang saya pakai di sini ya, yang Romi saya pakai, ikutin ini aja gitu. Jangan yang aneh-aneh ini, jangan aneh-aneh. Pas saya bikin flowchart, bikin apa, saya nggak usah gitu. Ikutin ini aja dari use case buatkan activity, dari buat activity juga jadi dasar kita untuk logic kita untuk ke sequence, nanti baru deployment, selesai sistem Anda. Menurut saya udah bagus pemodelan Anda. Gitu. Itu jawaban saya. Jadi nggak usah bingung dengan misalkan mesti ada flowchart segala, ikutin aja yang di sini gitu. Itu untuk udah cukup kok menurut saya untuk untuk menggambarkan pemodelan sistem dengan konsep object oriented dengan DML. Itu paling jawaban saya. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama, Mangga. Silakan. Enggak, yang lainnya ya. Dan berlaku sama ya. Nah, pun demikian misalkan gini, dari ketika terstruktur ya, ada list prosedur, ada flow map, ada DFD. Memang boleh dari prosedur langsung ke DFD. Tapi kan beberapa literatur gambarkan flow map supaya prosedur itu lebih tervisualisasikan flow mapnya. Nah, saya akan menjalankan sama seperti itu alurnya. Tuliskan dulu prosedurnya, gambarkan flow map, dari flow map ambil entitas-entitas yang internal ya, yang eksternal, gambarkan DFD. Jadi ngurut gitu. Jadi nggak dicampur-campur, misalkan gini, apalagi misalkan gini, mencampurkan antara bikin flow map dulu, dari flow map nanti kemudian saya buat sequence diagram. Itu jangan gitu ya. Kalau terstruktur ya flow map, DFD itu aja udah pakai gitu kan. Kalaupun mau ada flowchart alur aplikasi memang enggak lah. Tapi kalau misalkan Anda UML, udah aja tadi use case, activity, sequence, nanti dua lagi yang belum. Itu pun sama, yang saya share, yang saya insya Allah teman-teman, tapi ini sepemahaman saya gitu ya, mungkin kalaupun ada beda referensi, mangga lah ya, tapi kalau misalkan mengacu yang saya ini, sekali lagi saya udah buat ini ya, buat panduan project ya misalnya ini. Jadi kalau misalkan teman-teman terus tadi ya, misalkan prosedur, gambarkan flow map, kalaupun misalkan ini lakukan ya, selain itu pembelian itu kan gambarkan DFD dengan urutan konteks, itu urutannya gitu. Ya kalau misalkan yang pembelian di sini use case, activity, sequence, kemudian class, deployment, yang lainnya ikutin. Saya yakin dengan ini pun teman-teman mau KP, mau skripsi, mau apapun itu, mau project apapun, itu silakan. Ini saya buat standar minimal lah gitu kan, gitu, standar minimal yang sebenarnya itu mesti ada gitu kan, yang dalam konteks misalkan untuk kelengkapan ini. Gitu. Mangga, silakan. Ada yang bertanya lagi? Lumayan nih, kalau bahas ini memang lumayan teman-teman ya. Mudah-mudahan ini hanya inilah. Nggak tahu teman-teman di mata kuliah lain sebelumnya mungkin pernah belajar juga UML, belajar juga. Mungkin Pak bisa jadi gini, satu tercerahkan dulu itu seperti ini, sekarang ini lebih kalau menurut saya saya juga ini ngambil dari yang Pak Romi Satrio, ini kursnya ya gitu. Bisa dilihat di YouTube lah. Kurs Romi Satrio Hono, cari yang UML atau yang sistem analis gitu, desain gitu kan. Menurut saya ini lebih mudah dipahami gitu untuk menggambarkan dari sistem nanti sampai ke aplikasi gitu. Nah, tapi kalau teman ternyata Pak saya baca buku lain malah bingung gitu kan, ya kembali aja silakan lah. Teman-teman mau pakai yang mana silakan gitu. Tapi kalau untuk konsen mata kuliah saya akan mengarahkan buatlah seperti ini gitu. Ini lebih mudah kok gitu. Ini lebih inilah gitu kan, lebih. Tapi kalau teman-teman Pak saya pakai di literatur lain ya mangga aja sih gitu. Nggak pada ini saya nggak akan mewajibkan ya. Dalam mimbar akademik itu siapapun bebas ya bisa menentukan diferensi yang mana gitu kan. Hanya jangan dicampur gitu. Kalau Anda literaturnya itu jangan menanyakan di ini gitu kan. Sama juga kalau saya acuannya ini saya nggak akan menyalahkan konteks yang itu sih, silakan gitu. Mungkin beda-beda buku, beda-beda literatur, beda-beda fungsi. Tapi kalau saya lebih memudah ini lebih komprehensif gitu. Aktornya, kemudian nanti ada nanti aktor itu jadi apa? Aktor itu bisa jadi level-level dalam itu ya.
fungsi aktor itu apa. Memang kalau untuk user itu aktor itu akan menunjukkan ada berapa yang masuk ke sistem gitu. Itu ya. Tapi kalau dalam konteks saya misalkan dalam dalam database role user, nanti akan ada apa sih bedanya antara nasabah role-nya itu, antara dengan admin, bahkan dengan super admin misalkan, dengan manajer gitu kan. Nanti kelihatan role-nya itu yang bisa kita atur dalam manajemen role atau manajemen user pada aplikasi Anda gitu. Anda mungkin belajar aplikasi yang role-nya itu dibeda antara misalkan siapa yang bisa input, siapa yang bisa super user atau super admin misalkan. Itu bisa kelihatan di sini salah satunya. Karena fungsionalitasnya berbeda, karena fitur yang dilakukannya berbeda. Enggak, yang lainnya silakan. Selain tadi siapa Mutakin, yang lainnya enggak. Nah, jadi path-nya itu di sini mudah gitu ya. Gambarkan use case. Tiap use case pada use case diagram jadi activity sequence. Tapi asal saya betul buat activity-nya dulu. Karena dari activity yang kita gambarkan ke user secara global aktivitasnya, itu nanti bantu kita dengan sequence ke programmer gitu. Pasti ada aplikasi tampilan apa aja gitu. Dan Anda pun bisa gini nih, sekarang bisa menerima dulu apa ya? Nah, kalau dalam software itu ada namanya reverse engineering. Nah, paham ya reverse engineering ya. Nah, misalnya gini, loginnya kan sekarang Steamix sudah punya sistem ya. Steamix punya sistem apa? Sistem apa ya? Misalkan siakan lah atau apalah misalkan ya. Misalkan siakan atau apalah misalkan. Nah, misalkan gini, sekarang Anda reverse engineering misalkan bahwa sebenarnya kalau misalkan Steamix dibuat pemodelan seperti apa use case-nya. Kemudian seperti apa activity-nya. Seperti apa sequence-nya. Gitu ya. Anda tinggal ambil aja satu fungsionalitas, misalkan Anda di sini Anda bisa misalkan ngecek apa? Anda bisa ngecek nilai nggak sih di sistem? Saya nggak tahu nih. Anda bisa ngecek nilai nggak di sistem? Bisa ngecek? Disiakan. Iya disiakan, ya bisa. Iya bisa. Nah, coba misalkan Anda ada fungsionalitas Anda sampai bisa lihat nilai, misalkan kan gitu. Itu kan hanya satu di use case, mungkin satu misalkan lihat nilai, gitu. Kayak lihat jadwal atau lihat nilai. Nah, tapi kan itu hanya satu. Kalau di use case ada aktor Anda sebagai mahasiswa, kemudian ada dia Anda lihat nilai. Nah, kalau dijabarkan dalam konteks misalkan activity, nah activity dijabarkan gimana tuh melihat nilai itu? Ya, misalkan lihat nilai, berarti Anda harus apa? Harus masuk misalkan berarti setelah login ya, gitu. Login jangan dibahas lagi kan, kalau login kan udah gitu. Misalkan Anda harus pilih menu apa, ngirim data apa, kemudian nanti pilih apakah pilih semester atau pilih apa yang mau dilihatnya misalkan gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi sekuen misalkan dia gambarkan, Anda berarti berhubungan dengan termuka apa, berhubungan dengan apa. Nanti ada logik itu gitu. Anda pikirkan. Sama ya dengan misalkan ketika atau misalkan yang lain saya ada aktor dosen bisa menginput nilai misalnya. Atau bisa kelola nilai misalkan ya. Dosen kelola nilai, bisa tambah, hapus, ubah misalnya. Kayak tadi, dosen harus login ya, berarti dia harus ke menu apa. Setelah ke menu apa, dia harus memasukkan apa. Yang diinputnya apakah mahasiswanya pilih apa dulu, kemudian inputan nilainya, kemudian misalkan nanti tersimpan ke tabel apa. Nah, itu logik gitu kan. Ya, itu kan arsitektur kita gitu, aplikasi kita. Anda bisa reverse engineering gitu. Atau jangan jauh-jauh gitu kan, kalau yang Pak nilai mah Anda nggak pernah jarang lakuin, sekarang aja Anda kan di sini ya, saya yakin nggak mungkin di sini nggak pernah pakai aplikasi e-commerce ya, atau nggak mungkin kayak aplikasi layanan jasa antar mau yang Gojek, Grab, Maxim. Coba Anda kalau misalkan saya buatkan ya gitu, itu pemodelannya secara sederhana gitu kan, dari mulai saya Anda register, kemudian Anda order gitu kan, gimana sih logiknya gitu kan, ya Anda buatkan gitu misalkan. Nah, sehingga nanti Anda akan terlatih gitu, saya bayar sistem analis, seperti ini nih gitu.
Ya, pada saat Anda ini, kemudian pada saat Anda apa, sekian data Anda coba pikirkan. Dari sisi apa? Anda sebagai apa? Dari sisi misalkan Anda sebagai apa? Anda sebagai user gitu kan? Sebagai konsumen. Kalau Anda sebagai driver beda cerita kan? Fungsionalitasnya kan berbeda. Beda lagi kalau sebagai seorang mitra atau apa namanya itu. Bukan merchant apa ya, kayak toko kayak apa gitu kan. Itu kan bisa beda-beda. Kita bisa belajar gambarkan itu. Dan nanti kalau kita sudah bisa, ini ya sama ya. Kalau kita sudah bisa memodelkan sistem orang lain, kita bisa memodifikasi, merubahnya, membuatnya gitu. Kita bisa mengupgrade atau meningkatkan atau bahkan mengurangi fungsionalitas. Nah, kita bisa belajar itu. Itu sih fungsinya gitu. Apapun ya, kalau kita yang namanya seorang sistem analis itu kan di sana fungsinya, perannya gitu. Jadi bukan berarti sistem analis itu nggak bisa coding gitu. Sebenarnya harusnya sama, dia bisa coding, bisa apa. Tapi kemampuan menganalisa tadinya itu yang lebih matang gitu. Dia memikirkan mana mesti gimana sih alurnya, mana sih yang lebih efisien, mana sih yang lebih ini gitu kan. Gitu. Itu sih mungkin yang saya tambahkan untuk ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau belum ada? Oke, kalau belum ada saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Setelah itu nanti kita diskusi ya. Oke. Oke, saya lanjut. Share screen lagi. Oke. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, nah ini menurut Romi Sawono ya, memisahkan antara analisis dan desain itu dari si pemodelan itu, jadi ada sebagian yang disimpan di analisis dan sebagian disimpan di desain. Kan dia desain kelas dan desain deployment di sini. Itu ya. Dia memisahkannya seperti itu. Tapi nggak masalah ya, kalau masalah itu sih biasanya nggak masalah ya, ikuti aja. Nah, kemudian kita udah gambarkan use case, gambarkan activity, gambarkan sequence. Use case dengan activity, kita udah bangun alat bantu untuk memberikan gambaran sistem fungsionalitasnya dari rincinya itu ke user. Ke tim IT yang lain, ke programmer, ke desainer, kita udah gambarkan sequence. Karena apa? Kalau kita sudah punya sequence, nah tadi ya, semua boundary C ini nanti jadi kelas. Gambarkan kelas diagram. Ya gitu aja sih. Kemudian yang user interface, yang sistem designer, ya UX, nanti dia akan memikirkan dari sisi boundary-nya. Entity nanti akan dibuat untuk rancangan model, data model ya, atau IR modelnya. Nah, sekarang kenapa kita mesti gambarin kelas diagram? Nah, kenapa di sini menurut misalnya bahwa 1 sampai 3 ini sebenarnya kita sudah buat gambaran dan desain yang secara ini udah cukup gitu. Tapi kalau teman-teman menggunakan OP di sini ya, memang pure-nya object oriented kan OP mestinya itu, kelas diagram. Jadi kalau Anda pakai Java pasti OP ya. Tapi kalau pakai PHP, Anda kan konsep programmingnya bisa aja ya prosedural ya, tidak atau fungsional ya, tidak OP gitu kan, tidak. Jadi PHP-nya itu Anda coba searching lah, jadi belajar PHP dengan prosedural ya atau fungsional dengan gayanya gaya OP gitu, yang menggunakan konsep kelas gitu, kelas login, kelas apa, tapi Anda pakai yang prosedur, pakai nggak pakai konsep kelas lah seperti itu, nggak ada main kelas dan sebagainya. Nah, objek oriented lah, nggak pakai konsep objek maksud saya gitu. Nah, nanti bedanya ini nanti ya. Nah, kalau misalkan ternyata berarti katakanlah gini, ini adalah yang wajib. Kalau Anda sistemnya tadi misalnya Anda multi user, online dan sebagainya, apapun bahasa pemrogramannya. Tapi ketika Anda modelkan kelas diagram, ini spesifik kalau apakah Anda programmingnya OP tidak.
Kalau iya Anda OP ya dari konsepnya pakai objek kelas, nah Anda pasti paham paradigma validasi objek. Nah ini udah Anda temukan di mata kuliah apa? Mata kuliah apa nih? Nah ya ambil ya. Apa? P. Pemrogram. PBO, Pak. Ini kan nih pemrograman validasi objek, PBO lah. Nah, saya nggak akan banyak panjang lebar ya apa itu. Di sini memang ada ya, di sini teorinya ya. Apa itu kelas, objek, metode, atribut gitu kan. Nah ini atribut itu apa contohnya di sini ya. Itu saya kira udahlah sama dosennya, saya nggak akan paham itu. Jadi intinya kelas diagram digambarkan kalau Anda pakai OP gitu. Atribut misalkan di sini ada objek atribut ya. Apa ada behavior-nya gitu kan ya, metodenya di sini ada objek, ada atributnya ada apa aja, behavior-nya apa, nanti atributnya ada variable, member dan ada behavior dan nanti metode ada fungsinya. Silakanlah itu ya. Jadi kelas, konsep deskripsi, ini saya nggak akan berbeda ya bahwa di sini deskripsi dari yang sesuatu ya things-nya gitu kan. Kelas berdasarkan metode yang dapat digunakan dipanggil oleh objek. Objek itu adalah instan. Ya, jadi satu kelas itu bisa banyak objeknya. Jadi kan misalkan di sini kan bentuknya contoh nyata dari kelas. Objek independen dan dapat digunakan untuk masih motor. Misalkan gini, kita punya kelas mobil, nanti ada objek kan mungkin mobilnya Pak Joko, mobil saya, mobil merah, mobil apa. Jadi inilah mengapa disebut dengan OP. Nah, perbedaannya kelas, objek. Nah, kelas itu cetakan kuenya, di mana kue yang dicetak itu adalah objek. Gitu kan. Jadi kalau misalkan Anda pernah lihat ya, mungkin contoh ya ada kelas namanya person. Nah, person itu dia punya atribut name, string, nah, tipenya ya. Kemudian age, integer. Kemudian kita buat objek dari kelas tersebut. Kita buat person satu namanya Joe Smith dengan value-nya. Dan person kedua dengan Mary Sharp dengan sekian. Nah, itulah. Next ya. Jadi kalau Anda pakai OP seperti itu, nah Anda buatkan kelas diagram. Ya. Nah, konsep kelas diagram bagaimana menggambarkannya di sini ya. Nah, menurut tadi ya dari sini ya. Ambil dari BCE tadi. Misalkan gini, kalau misalkan kelas kita ada misalkan gini ya, menu pin misalkan di sini ya, menu pin. Nah, kita kan nanti di tadi Bundari itu ada menu pin. Jadi anggaplah menu pinnya itu memang dari antar muka kan. Menu pin itu kita buat kelas. Nanti kan jadi gini, jadi public class menu pin. Ini kan nanti untuk apa? Untuk kita di codingnya kan seperti itu, di kode yang akan Anda buatnya. Ini menu pin ini berarti kita public class ya. Kalau kita tambahin atribut, bisa yang sifatnya ada 3 ya, ada yang public, protected, dan private ya. Oke, jadi public itu artinya tidak disembunyikan dari objek lainnya. Kalau protected berarti disembunyikan, tapi immediate ya. Kemudian kalau private berarti disembunyikan dari kelas yang lain. Defaultnya adalah private. Nah, sehingga kalau misalkan kelas with atribut dan method bisa seperti ini. Ya, jadi kalau Anda mau melihat punya kelas diagram, Anda lihat punya kelas diagram misalkan. Ada kelas namanya manager validasi, berarti ini kelas kontrol ya, kontrol kelas. Misalnya nanti dia akan ambil dari mlogin, ya, dari apa? Dari login. Jadi ketika ada proses metode login dia ada manager validasi. Nanti kita ada opsi ya, di sini ada metodenya atau ada aksinya, misalkan apakah kita blokir kartu, apakah validasi kartu dan validasi PIN. Nah di sini kalau kita dibuatkan diagram ini ya. Ini kan diagram nanti untuk kelas diagram ya. Nanti kalau dipetakan atau dikonversi ke bahasa pemrograman OP, jadi seperti ini. Ininya yang atas jadi public class, ini jadi private ya, login karena ngambil dari login dari metode login. Kemudian di bawahnya ada apa? Ada metode-metode, misalkan ada validasi kartu, ada validasi PIN, dan ada juga blokir kartu. Nah, jadi kalau misalkan ini satu kelas diagram diturunkan terjemahkan seperti ini. Itu kan fungsinya nanti kalau berpikir anak OP. Nah makanya kalau nggak OP ya nggak buat apa gitu gambarin kelas diagram gitu. Toh anak kan si codingnya itu nggak OP gitu. Kalau Anda pakai PHP-nya itu nggak OP ya gitu, codingnya nggak ada kelas-kelas. Jadi Anda cukup misalkan Anda bikin coding misalkan HTML, CS, PHP prosedural gitu kan. Jadi buat apa ada kelas diagram? Makanya kelas diagram sekali lagi kalau anak konsepnya OP. Nah konsepnya sama ya, silakan baca lagi generalisasi, agregasi, komposisi, asosiasi gitu kan. Contoh seperti ini ya. Nah, manajer validasi diakses ke login. Login itu dia akan ke get pin kan gitu. Ya, dia get pin nanti diambil get pin di sini itu ke login. Nanti kalau misalkan ini kan dia. Nah, jadi apa kaitannya? Nah, kaitannya misalkan dari mana kita membuat satu
kelas diagram, lihat aja di struktur pada sequence gitu. Jadi kalau di sequence nih, di sequence itu ada gini, ada menu pin. Setelah menu pin dia ada validasi pin, manajer validasi. Dan ada nanti ke login, get pin nanti dia akan ke login, ke kelas ya, kelas login. Berarti nanti di sini kita punya public class login di sini. Dengan apa? Dengan fungsinya, fungsi yang masuk ya, berarti get pin. Nanti dia ada get pin. Ya, menampilkan pin. Nah, berarti di sini di menu pin di sini ada public class manager validasi yang ini gitu kan. Ya sama ya tadi ya. Ada login dan sebagainya. Cuman di yang ada, karena dia itu ada validasi pin, ada metodenya di manager validasi ditambahin di sininya tuh. Gitu ya. Jadi kaitan antara kelas diagram nanti dengan coding yang akan dibuat dengan OOP. Jadi kalau validasi master login nanti berarti dia jelas ada dua public class. Ada public class manager validasi dan public class login. Dua yang terpisah. Yang menghubungkannya apa? Akses ini. Nah, ini akses di sini berarti dari sini dari validasi. Nah, validasi di sini, nah ini validasi di sini. Validasi pin, nanti di dalamnya ada integer pin, mlogin, get pin. Nah, get pin ini adalah metode atau fungsi atau metode pada ini, pada kelas login di sini ada get pin. Itu ya. Jadi mangga ya, saya nggak terlalu concern di sana gitu karena itu sudah lebih. Nah, tapi kalau inheritance misalkan apa pewarisan, nah, misalkan gini, menu utama ada menu pengambilan uang. Artinya apa? Isinya itu apa yang ada pada menu utama itu nanti isinya diwariskan juga di di pengambilan uang gitu kan. Jadi di dalamnya menu misalkan mewarisi bisa kalau di sana ada atribut apa di sana juga ada gitu. Kalau di sana ada antar mukanya apa di sana juga ada gitu. Ada di dalam sini pewarisan. Nah, sehingga kalau sistem ATM tadi ya digambarkan dalam kelas diagram. Nah, sebenarnya ini simple menurut bukunya ini ya, misalnya ini. Pertama itu dibuat dengan seperti ini. Sistem ATM. Nah, memiliki apa? Nah, ini ada kotak kwitansi, menu pin, ada kotak uang, kolasi. Nah, dari menu pin setelah itu dia juga nanti ada menu utama. Nah, ini yang dalam tanda petik apa? Yang dalam tanda petik kosong, hanya menu itu hanya untuk kelas-kelas publik untuk boundary. Lihat ya, ini ya ini. Ini kan boundary aja semua. Menu pin, menu utama, ini boundary ya, menu pengambilan uang, ini mewarisi. Berarti nanti dalam menu utama itu kita bisa pilih gitu kan, mewarisi gitu kan. Menu-menu dan sebagainya. Nah, kemudian ya kalau misalkan setiap ada yang logik, adalah logic control, maka nanti ada muncul manajer validasi kayak gini. Manajer validasi untuk pada saat dia pin nanti dia akan minta login. Pada saat untuk logout ada manajer logout. Pada saat ada misalkan pengecekan saldo, ada pengecekan uang, pengambilan uang, ada logik ya. Nanti antara boundary ini kemudian ada kontrol. Nah, kalau berhubungan dengan penyimpanan data, misalkan kalau kita ngecek saldo atau balance, namanya muncul di sini ada ini entity. Ini entity class. Nah, kelas akun, kelas deposit, misalkan dan sebagainya. Jadi simpelnya kalau ini itu ya seperti ini kalau menurut versi Robin Saverio. Ya, jadi dimulai dari sistemnya apa, kemudian ada menunya gitu kan. Nanti ada terhubung dengan menu turunannya, inheritannya, pewarisannya. Kemudian ada pengolahan dari misalkan ada proses pengecekan uang, pengambilan uang, pengiriman uang, ya, deposit. Ini kan ingat ya, ini kan kontrol-kontrol di sini itu hampir mirip dengan fungsionalitas pada apa? Pada use case. Jadi kalau ada use case login, nah berarti nanti ada manajer validasi untuk login. Ada use case logout, ada manajer logout. Ada use case ngirim uang kan, cek saldo. Nah, ini berarti ada nanti dari menu cek saldo, diakses ke balance. Ada ngambil uang gitu kan. Di detail itu aja. Jadi ada deposit ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 ya, kuota mungkin 6 di sini. Jadi ini kalau misalkan dari sistem ATM. Jadi pertama yang dibuat apa ya, sistemnya dulu nggak global. Ya. Nah, tadi activity-nya itu berapa? 1 2 3 4. Ini measure-nya 1 2 3 4 5 6. Ya, 6 berarti ya berarti. Oke, itu ya. Nah, sekarang
yang apa? Yang Musikpedia sama ya, misalkan bahwa Musikpedia. Nah, kita bikin kelas besarnya Musikpedia, kemudian ada login ya. Karena dua kan, ada login dan registrasi. Kalau berarti kan registrasi dia ada manajer registrasi. Nah, ketika ada registrasi nanti akan akses ke pelanggan. Kemudian ketika login, dia manajer validasi di sini akan validasi ke manajer untuk ini registrasi ya, ini manajer registrasi, ini manajer untuk validasi login. Ini main menu. Dan dari main menu kita nanti bisa pilih kan ada kelola lagu, pencarian lagu, ada kelola pelanggan, ada ubah pribadi, ada penjualan. Nah, kalau penjualan nanti ada manajer penjualan, nanti akan akses ke tabel atau entity atau kelas ya, kelas untuk penjualan. Kemudian kalau menu utama di sini misalkan ada mengolah lagu, itu kalau lagu itu kan ada tambah, ada ubah ya. Nah, kalau ada hapus misalkan, kalau ada manajer kelola lagu nanti akan akses ke tabel lagu. Kalau pencarian nanti dia akan ke tabel ke manajer pencarian ya, logic untuk pencarian. Kemudian ada akses ke tabel lagu juga. Mutar sama trial, tapi yang diputar adalah trialnya. Kalau pelanggan, nah bisa tadi ya bahwa admin nanti ada kelola pelanggan ya, dan ada bahwa risi atau inheritance-nya adalah kelola pelanggan. Dia bisa tambah pelanggan. Oh maaf salah ya, ini harus ditambah bukan tambah lagu lah, tambah pelanggan, tambah ubah pelanggan misalkan. Ini manajer kelola pelanggan nanti akan tersimpan ke tabel pelanggan. Login juga ke tabel user ini mesti pilih juga aksesnya ke tabel user. Nah, jadi simpelnya kelas diagram menurut ini sekali lagi ya. Kalau Anda pakai OP, gitu. Kalau nggak pakai OP, percuma bukan kelas diagram. Karena nanti nggak dipakai gitu. Di codingnya itu nggak dipakai kelas diagramnya. Jadi ada menu jelas ya. Karena, nah jadi lihat dari ini Musikpedia sistem besarnya ya. Kemudian ada menu registrasi, menu utama, menu profil. Ini adalah bunderinya gitu. Udah ada bunderi inti dan ada bunderi yang misalkan nanti ada menu dalamnya ya, tambah lagu, ubah lagu yang nanti jadi fungsionalitas dari apa? Dari sistem Anda gitu. Jadi ada menu antar mukanya dan ada menu untuk fungsionalitasnya tadi. Kemudian ketika sampai ada menu tadi proses kayak tambah lagu, ubah lagu, kelola lagu lah, berarti ada proses manajer kelola lagu di sana. Ada proses manajernya di sana. Berarti nanti manajer atau kontrol di sini ya akan menghubungkan dengan kalau ada penyimpanan data. Kayak login ini kan. Dia mau login nih, dan menu login. Dia kan ada punya manajer validasi yang akan menghubungkan dia ke tabel apa? Ke tabel pelanggan. Untuk apa? Untuk tadi, untuk validasi. Apakah yang dimasukkan di menu login itu sesuai atau tidak? Kalau sesuai, dia akan menampilkan menu utama. Gitu ya. Kalau konteks misalkan di kelas diagram yang menurut versi Romi Kalau menurut versi lain saya nggak terlalu signifikan ini ya, tapi saya lebih mudah sih mengadopsi ke sini. Jadi ini untuk proses yang satu. Jadi nanti akan kelihatan ini untuk fungsional satu kan, registrasi. Ini untuk login 2. Ya kalau logout nanti tinggal tambahkan aja itu logoutnya. Kemudian untuk ini main menu ya. Kemudian ada proses penjualan lagu, laporan penjualan lagu, ada proses ubah profil, ada fitur ada fitur untuk kelola lagu, untuk pencarian lagu, untuk pengelolaan lagu, dan ada pencarian ada untuk trial di sini. Nah, jadi kelihatan. Jadi kalau dibulat-bulat mah ini registrasi. Nah, kalau di kalau saya sih gitu. Ini registrasi ya. Kalau bandingin dengan use case-nya ya, misalkan use case-nya kan ada apa aja nih use case Anda itu. Nah, saya ambil dulu dan untuk yang ini. Ini. Saya copy dulu. Saya simpan di sini di mana nih? Sini. Saya ini. Misalkan ini ada registrasi ya, registrasi kan, ada proses registrasi atau fitur lah, fungsionalitas registrasi. Jadi yang ini, coba pakai ini registrasi semua nih. Satu bulatan gini, satu. Nah, apalagi, ada daftar lagu, berarti daftar lagu, misalkan daftar lagu ya, berarti nanti di sini nanti daftar lagu, nah di sini nanti daftar lagu, melihat daftar lagu, mananya? Kelihatan ya sini. Di sini nah data lagu di sini. Nah. Kalau misalnya yang lainnya mengubah data pribadi, nah berarti yang ini nih. Ini manajer login kan. Nah, data pribadi nah ini di menu utama di sini kan. Data pribadi. Ada login, logout. Misalkan ada login, logout. Nah, ini login, logout sini. Satu fungsionalitas di sini.
Ada laporan ke sini. Jadi tetap ngacunya ke, jadi ada kaitan antara seperti kan dari use case, activity, sequence sampai ke kelasnya. Oke ya. Itu paling untuk use case. Nah, saya lanjutkan dulu aja. Nah, selanjutnya yang lainnya user interface-nya saya kira itu silakan ya. Ini kan konsep untuk membuat apa UI UX itu silakan saya nggak dibahas gitu kan, untuk model database pun enggak. Nah, saya lanjutin ke deployment. Nah, kalau tadi si kelas diagram itu peruntukannya itu hanya kalau konsep Anda OP, tapi kalau misalkan ya Anda itu nggak OP pun misalkan, tapi misalkan prosedural, kemudian Anda pakai sifatkan PHP. Nah, deployment diagram ini hanya untuk arsitektur sistem dan aplikasinya. Jadi makanya kalau misalkan Pak saya pakai UML tapi konteks saya itu bahasa pemrograman itu nggak OP gitu kan. Ya udah, berarti Anda itu hanya nanti itu use case, activity, sequence, deployment gitu. Tapi kalau pas saya pakai Java ininya atau pakai Python OP atau pakai PHP yang OP, berarti use case diagramnya digambar. Deployment diagram di sini itu dia menggambarkan nih apa sih ini aja nih. Server, Anda pakai server, client, network, ada node-node, artifact apalagi gitu kan, communication, itu aja sih gitu. Jadi melihatkan arsitektur sistem Anda itu seperti apa gitu. Artifactnya seperti apa, misalkan seperti ini. Di sana server Anda punya online server, Anda punya workstation, itu aja boleh gitu kan. Atau pakai cloud, gitu boleh aja. Atau kalau misalkan pakai LAN, di sini ya ada Office di sini layernya, ada ini layernya, servernya, kemudian dia ada workstation-nya misalkan. Kalau pakai LAN, kalau ini Office-nya misalkan seperti itu. Atau kalau misalkan ada pakai LAN, resepsionis, gambarnya ada Office server, nanti database-nya dipisah misalkan pakai, kemarin kan saya pernah bahas ya, ada 2-tier, 3-tier dan sebagainya. Nah, ini digambarkan, nah salah satunya seperti ini. Saya arsitektur misalkan development untuk yang 3-tier, artinya ada 3 tier, ada 1, tier 2, tier 3. Jadi ada satu misalkan apa? Ini untuk komputer klien, nah artefaknya misalkan pakai Java di sini ya. Kemudian dia komputer klien diakses ke komputer server. Ya nanti di sana itu ada web containernya, ada JSP-nya, ada servletnya dan ini ya. Ini pakai Java ya. Kalau Anda pakai PHP berarti kan ini dari server itu Anda punya komputer server, isinya itu ada XMPP-nya di sana gitu. Ada XMPP-nya. Ada aplikasinya, ada aplikasinya, salah. Ada aplikasinya dan sebagainya yang disimpan di komputer server. Ada PHP-nya di sini. Jadi sintak-sintaknya itu disimpan di sini. Ini dia hanya mengakses hanya antar mukanya aja gitu, nggak ada. Jadi dia itu ngakses ke sini gitu. Kemudian nanti di sini dia ngambil request ke DBMS-nya yang tersimpan di tier ketiga. Jadi klien akses ke aplikasi server, aplikasinya di sini, kemudian database-nya nggak di aplikasi di sini. Kalau database-nya di sini berarti tier gitu. Kalau di tier nanti DBMS-nya di server yang lain, dihubungkan, dikoneksikan nanti dengan server untuk data DBMS. Itu kalau di tier. Nah, buat seperti ini yang simpel. Jadi memang kemarin pun hanya Anda menggambarkan tier itu pun udah cukup. Tapi kalau deployment diagram ya tambahin artefak-artefaknya gitu kayak gini. Nah, sehingga teman-teman ya itu mungkin menutupnya. Ini rangkuman ya yang ATM ya dengan tadi ya, dengan yang kuncinya ada use case, activity, sequence, class. Nah, jadi pertama Anda apapun sistem Anda gambarkan use case. Saya itu gambarkan activity-nya berdasarkan apa? Satu use case pada use case diagram misalnya di sini. Itu akan menjadi satu activity diagram. Uraikan dari sisi alur aktivitas yang apa yang dilakukan oleh user di sini ke sistem. Itu ya. Kemudian setelah beres digambarkan activity, baru gambarkan sequence. Sama sequence itu ya sebenarnya deskripsi ya, sekuensial dari apa yang terjadi dari sisi boundary control entity. Jadi kalau ada login itu berarti apa? Login itu berarti kita ketemu antar muka apa, isi apa, ada validasi apa, kemudian ada nyimpan ke tabel apa atau ngambil dari tabel apa. Gambarkan itu. Kemudian setelah beres, buatkan kelas diagramnya. Kalau sekali lagi kalau Anda itu OP konsepnya. Ya, kalau nggak OP berarti. Nah ini kalau ada data model ya, kalau ada antar muka ya misalkan antar mukanya misalkan. Ini kalau interface misalkan ya, interface misalkan buat seperti ini ngipin. Ini misalkan main menu tadi ya, pengecekan, ini yang tadi ya kalau ada UI-nya gitu.
Ini kalau pakai NetBeans seperti ini. Ini kalau pakai IASPAC, ini pakai NetBeans, mangga silakan. Ini kan ini login, ini adalah untuk main menu. Kemudian gambarkan diagramnya. Kemudian saya kira kesananya kan sistem implementasi ya, sistem implementasi. Oh, ini udah semua ya, construction, coding, pengujian, testing. Ini sudah saya bahas di bab itu ya bagiannya. Saya kira itu teman-teman mungkin terakhir ya. Nah ini literaturnya ya. Nah ini. Jadi di print ini sekaligus post test. Nah ini kalau ini tambahan ya, misalkan sama ya. Ini user implementasi ya. Ini bagaimana implementasi perubahannya. Ini aspek penilaiannya ya. Nah, ini bahkan nanti kalau sistem yang ini tuh nanti kalau penilaian untuk sisi ini ya bisa dinilai fungsionalnya, teknikalnya ya seperti apa ya. Jadi ada ISO sekian untuk menilai apakah sistem kita itu sudah oke atau belum. Dari sisi apa? Fungsionalitasnya dari sisi fungsionalitasnya, efisiensi hardware atau software, kemudahannya, keandalannya. Ini partisipannya ini. Nanti kita bisa survei kuesioner gitu kan. Kemudian dari sisi teknikal, ke atau pengaplikasinya kita bisa ukur atau uji kompatibilitasnya, keamanan security-nya, maintenance-nya, portabilitasnya gitu. Bisa ukur nanti bisa menentukan sistem kita itu seperti apa. Nanti ada di kuadran mana sistem kita itu. Maka sistem kita itu ada di level merah ya. Artinya fungsionalitasnya low, teknikalnya low di sini. Ya, ini jangan gunakan lagi. Atau ada di yang high low, fungsionalitasnya tinggi tapi teknikalnya low, ganti dengan yang baru dengan posisi yang sama. Atau misalkan resist di sini low, tambahkan fitur baru di sini. Atau tinggal cuma maintain aja di sini. Gitu ya. Jadi ini alat bantu ya untuk menilai satu aplikasi atau sistem kita itu apakah dipertahankan atau tidak dan sebagainya. Itu ada nanti di ISO namanya itu di sini ISO berapa itu 25010. Oke, itu mungkin ya selesai. Jadi desain implementasi udah oke, saya nggak bos. Nah, sehingga sekarang kalau anda nih yang misalnya post testnya ya, tahapan pengembangan sistem SDLC Anda bisa jawab. Metodologi yang kemarin ya waterfall, SDLC, kemudian ada waterfall, ada prototyping, ada Scrum, ada phase development, bisa jawab. Anda sekarang bisa belajar menggambarkan use case diagram. Anda bisa gambarkan activity, sequence, atau bahkan case diagram. Kalau pakai ini, Anda sekarang harusnya bisa. Karena apa? Karena semua sudah ada di slide ini. Anda tinggal ikutin alurnya, pelajari step by step, pelan-pelan gitu ya, coba-coba gitu kan. Ya, tidak usah mesti perfect atau apa, enggak. Tapi minimal Anda fungsionalitasnya ada apa aja. Kita punya requirement ini, tinggal fungsi, oh berarti ada registrasi, oh ada login. Kemudian ada ubah profil. Kemudian ada cari koleksi, ada download koleksi gitu kan. Kemudian ada apa lagi? Ada juga admin approval registrasi. Ada juga admin bikin laporan. Anda bisa bikin dari sini. Oh, bikin use case-nya. Pada use case, bikin activity-nya. Anda kemampuan Anda menganalisis. Sequence-nya seperti apa Anda gambarkan. Oke, itu. Kemudian terakhir penutupnya reprint ini saya ambil dari website Hono. Anda bisa cari ya website Hono di alamatnya di sini, dicari aja di bagian sistem analysis and design. Kemudian materi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan cakupan. Jadi tidak semua materi karena aslinya itu banyak ya. Kalau Anda cari aslinya itu lebih dari ini saya udah rangkum 290 lebih, asli itu bisa itu lebih panjang lagi. Tapi kalau Anda mau lebih lengkap silakan di sana, tapi untuk di sini kenapa saya sesuaikan? Karena saya sesuaikan dengan kebutuhan untuk pembelajaran aja. Tuh, referensinya di sini ya, ini yang buku tadi ya, Nahlan Dennis, Joseph Palacik ya. Kemudian ada Scott Talley di sini, ada Kenneth Kendall ya, Julie Kendall bersaudara, ada Steiner, ada ini ada tambahannya ya, ada lainnya. Maka silakan kalaupun perlu JP Hopper dan lainnya. Beberapa buku sekali lagi ada, insya Allah ya. Nanti dengan materi yang saya update, mungkin saya anggap selesai materi yang saya sampaikan sampai sini. Nanti saya upload ya materi-materi slide saya termasuk yang ini sama buku-buku yang saya punya yang ada berapa ya, ada di sini di mana ya buku-bukunya itu? Oh enggak ya, literaturnya enggak ada di sini ya. Oke, nanti saya lihat di buku lain lah. Terus saya ada banyak ya, yang beberapa diantaranya adalah yang ini yang ada di sini semua. Kurangnya mangga silakan cari. Oke, saya kira itu mungkin teman-teman. Mangga apabila ada yang ditanyakan, mangga boleh ditanyakan. Apabila yang mau diskusikan, mangga kita diskusikan. Sehingga ya tadi ya, materi sudah saya sampaikan.
Teman-teman tinggal pilih pendekatan apa, model apa sistem yang dibangun, terstruktur BFD silakan. Pakai UML silakan ikuti yang ini. Bantunya tinggal untuk menyelesaikan proyek dari masing-masing yang bisa dilakukan. Oke, enggak silakan ada pertanyaan.